Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Tidak ada cakar naga, tidak ada tanduk naga, dan juga tidak ada sisik naga. Tubuh yang terungkap oleh cahaya ilahi ini adalah akar pohon yang sangat besar yang seluruhnya berwarna hitam seolah-olah terbuat dari logam. Akar pohon besar yang terbang di langit tampak seperti naga yang melingkar. Banyak tamu yang terkejut melihat bahwa naga hitam ini bukanlah naga asli, melainkan hanya akar yang sangat besar. Beberapa orang secara tidak sengaja melirik ke arah ayah pohon, pikiran pertama mereka adalah bahwa ayah pohon sedang membantu Li Qiye. Ayah pohon alpin awalnya adalah pohon pinus, jadi sekarang ketika akar pohon berubah menjadi naga untuk menyerang leluhur, banyak orang yang berpikir bahwa ayah pohon kedua sedang melindungi Li Qiye. Tentu saja, ayah pohon itu mencurigakan secara salah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa Li Qiye hanya menggunakan bab kematian untuk memanggil makhluk mati yang paling kuat dari bawah tanah. Namun, akar ini benar-benar mempunyai hubungan yang besar dengan pohon ayah, itu adalah akar utama yang dia potong. Dia ingin melepaskan diri dari Alpine Grand Vein, jadi dia memotong akarnya sendiri. Meskipun akar yang terpisah telah kehilangan nyawanya, ia sudah berada di bagian terdalam gunung. Ketika Li Qiye datang ke gunung, dia mencoba mencarinya. Saat ini, dia menggunakan bab kematian untuk menetap dan mengubahnya menjadi naga hitam untuk melukai leluhur kedua. Perlu diingat bahwa akar ini adalah akar terkuat yang dimiliki oleh ayah pohon ketika dia berada di puncaknya. Meski sudah mati selama bertahun-tahun, ia masih sangat kuat setelah dipanggil oleh bab kematian. Membunuh paragon berbudi luhur seperti leluhur kedua sama sekali tidak masalah. Meletus, nenek moyang imajinasi sampai ke akar-akarnya. Orang bisa mendengar suara patah tulang dan darah muncrat. Bahkan teladan seperti leluhur pun tidak bisa menandingi akar ini. Alpine Trifather, apa yang kamu coba lakukan, diam-diam menyerang kami seperti ini. Nenek moyang yang terluka tidak bisa menahan tangisnya. Kata-kata ini menyebabkan ayah pohon berkedip, lalu memintanya langsung berubah menjadi dingin. Dia berkata pada Li Qiye, bangsawan muda, serahkan ini padaku. Li Qiye tersenyum dan menginjak kakinya, menyebabkan bab kematian muncul sekali lagi. Akar besar itu telah kehilangan sumber kekuatannya, sehingga ia jatuh kembali ke tanah seperti naga tersembunyi yang menyelam ke dalam udara, dengan cepat menghilang sama sekali. Di langit, leluhur kedua menghela nafas lega setelah melihat akar utama menghilang ke dalam tanah. Namun, pada saat ini, telapak tangan sang ayah pohon meraihnya. Bayangkan betapa menakutkannya serangan ayah pohon itu. Telapak tangan yang melanggar batas ini mampu menutup 9 langit di atas dan neraka yang panas di bawah. Bahkan seorang teladan tidak akan bisa lepas dari telapak tangan ini. Ayah pohon alpin, apa yang kamu coba lakukan? Nenek moyang terperanjat melihat telapak tangan mendekat. Dia berbalik untuk berlari sambil berteriak, kamu harus tahu bahwa jika aku tidak kembali, leluhur suci Huang Fu kita. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, suara gertakan terdengar seolah seluruh tulang di tubuhnya hancur. Tangisannya yang terdengar di seluruh dataran. Sebelum ada yang bisa tenang, leluhur kedua yang berlumuran darah itu dilemparkan ke tanah oleh ayah pohon. Dia berjuang untuk bangun. Saat ini, penampilan berubah total, dengan rambut yang benar-benar putih, dia tampak menua beberapa ribu tahun. Dalam hitungan detik, dia gemetar saat gemetar dan tidak mampu lagi berdiri tegak. Kamu menghancurkanku. Dia mendengus. Klan Huang Fu sebenarnya berani datang ke Gunung Alpinku dan bertindak begitu lancang. Ayah pohon melirik ke arah leluhurnya dan perlahan berkata, kamu pikir kamu bisa datang ke sini dan mengambil posisi hanya dengan leluhur sucimu. Bahkan jika dia menjadi dewa raja, aku tetap tidak akan melihatnya secara langsung. Tiba-tiba, seluruh pemandangan menjadi sunyi. Banyak orang yang gemetar di dalam. Semua orang tahu bahwa ayah pohon adalah eksistensi puncak karena semua orang mengatakan demikian, tapi selama jutaan tahun, sangat sedikit orang yang melihatnya mengambil tindakan. Hari ini, dia akhirnya menyerang dan menghancurkan budidaya paragon berbudi luhur dengan satu telapak tangan. Seberapa menantang dan kuatnya serangan itu? Mungkin hanya kaisar abadi yang bisa menekan keberadaan puncak seperti dia.
Tidak peduli dari sekte atau garis keturunan mana mereka berasal, para tokoh besar yang hadir semuanya merasakan hawa dingin menusuk punggung mereka. Mereka bersumpah untuk tidak pernah bertindak arogan di Alpine Mountain mulai sekarang. Seperti yang dikatakan ayah pohon, dia tidak akan peduli meski Dewa Raja akan datang, apalagi teladan biasa. Saat ini, leluhur kedua berjongkok di tanah. Tidak mudah baginya untuk mencapai level teladan, namun ayah pohon menghancurkan budidayanya dengan mudah. Hidupnya telah selesai dan mendekati akhir. Ayah pohon dengan tenang menyatakan, kembalilah dan beritahu leluhur sucimu. Mulai sekarang, jika ada orang lain dari klan Huangfu Anda yang berani mengambil langkah lain ke Gunung Alpin saya akan menghancurkan klan Anda. Semua orang menahan napas saat bunyi ini keluar. Tidak ada yang berani mengeluarkan satu suara pun. Mereka semua tahu bahwa dengan kekuatan, menghancurkan klan Huangfu tidaklah sulit sama sekali. Akhirnya nenek-nenek dibawa keluar dari Gunung Alpin oleh murid-muridnya. Paragon berbudi luhur diakhiri dengan cara ini. Setelah itu, Raja Maple dengan cepat meredakan suasana dan berkata kepada para tamu, "Ayo, mari kita lanjutkan. Kami berharap kehidupan nenek moyang iblis tidak ada habisnya." Mayoritas tamu segera mengangkat cangkir mereka dan memberikan berkah kepada ayah pohon. Ayah pohon tersenyum dan membalas isyarat itu dengan cangkirnya sendiri. Perjamuan dilanjutkan dengan tawa riang sehingga menciptakan suasana meriah. Setelah Master Klan Huangfu bertemu Periming, dia tidak kembali ke klan Huangfu dan telah menunggu kabar apapun dari keluarga kekaisaran di kerajaan Alkimia. Namun, hari-hari berlalu dan keluarga kekaisaran tidak memberikan tanggapan apapun. Periming juga tidak mengiriminya pesan apapun, menyebabkan dia merasa sangat kesal. Saat ini, dia menyadari bahwa keluarga kekaisaran pada dasarnya tidak peduli dengan masalah ini. Meskipun dia tidak menaruh harapan besar pada upaya ini, dia masih merasa tidak senang ketika keluarga kekaisaran bahkan tidak repot-repot menunjukkan bahwa mereka peduli. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Tidak mudah baginya untuk bertemu dengan keluarga kekaisaran. Ayah mertua, tidak ada alasan bagimu untuk menjadi begitu cemas. Sementara ketua klan dengan cemas mondar-mandir di kamarnya, kata-kata seorang pemuda tampan bisa terdengar. Dia memiliki aura yang menindas dan duduk di dalam ruangan. Pemuda ini adalah Raja Pilar Dunia yang terkenal, Xian Miao. Dia sangat populer di kalangan generasi muda, berbakat dalam bidang politik, dan merupakan raja regional yang cakap di kerajaan Alkimia. Selain itu, budidaya pribadinya juga tidak buruk, sehingga ia memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap sesama raja. Yang terpenting, dia berasal dari klan Xian, sebuah divisi terpisah dari cabang utama kerajaan Alkimia. Pada generasi yang sangat jauh, nenek moyang tertua mereka dulunya memiliki kedudukan tinggi dalam keluarga kekaisaran. Belakangan, leluhur ini berpisah dari keluarga kekaisaran untuk menjadi raja di wilayahnya sendiri dan memulai cabangnya sendiri. Meskipun posisi Raja Pilar Dunia sangat bagus, ia tidak bisa dibandingkan dengan keluarga kekaisaran secara langsung. Namun, nenek moyang tertua mereka masih tertinggal di keluarga kekaisaran dan terkubur di bawah tanah. Master Klan Huangfu berhenti dan menghela nafas dengan lembut sebelum berbicara, bagaimana mungkin aku tidak cemas? Haoer meninggal dengan sangat mengenaskan, dan seorang junior kecil kini melangkahi kepala klan Huangfu. Mereka yang berani menentang kerajaan Alkimia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Mata Raja Pilar Dunia menjadi tajam dengan niat membunuh yang menakutkan. Ketua klan memperdalam suaranya, kami sama sekali tidak akan memaafkan junior manusia ini. Tidak peduli apa, aku akan menawarkan kepalanya kepada Haoer. Saat ini, seorang murid masuk dan dengan cepat berkata, Tuanku, leluhur telah tiba. Leluhur, nenek moyang yang mana? Master klan sedikit terkejut setelah mendengar ini. Dia tidak tahu nenek moyang mana yang muncul. Aura seluas lautan tak berujung menyapu ruangan. Aura tak terkalahkan ini milik Dewa Raja dan menyebar ke udara. Tidak ada yang bisa melawan kekuatan mengerikan ini. Baik ketua klan maupun Raja Pilar Dunia tidak dapat menahan aura ini, dan langsung bersujud di tanah. Leluhur suci, ketua klan tidak bisa berhenti gemetar dan sulit mempercayai matanya sendiri. Dia tergagap, leluhur, kakakmu juga keluar. Ya, kedatangan baru-baru ini memiliki ekspresi dingin dan memancarkan aura yang sangat menakutkan. Dia berkata, kultivasi leluhur kedua telah hancur,
dan dia tidak punya banyak waktu lagi. Apa? Berita ini membuat takut jiwa Master Klan. Baginya, ini tidak berbeda dengan petir yang diturunkan dari surga. Bagaimana bisa? Ketua klan merasa cemas. Tidak lama sebelum itu, nenek moyang bungsu mereka telah meninggal di negeri bambu raksasa. Dan sekarang, leluhur peringkat kedua juga telah kehilangan budidayanya. Ini merupakan pukulan besar bagi klan mereka. Itu Junior Lee lagi. Orang yang datang dengan dingin berkata, ayah pohon mendukungnya, membunuh para tetua lainnya, dan melumpuhkan budidaya leluhur kedua. Ayah pohon Alpin, ketua klan tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke tanah. Dia tidak dapat menenangkan diri setelah mendengar berita ini. Di dunia pengobatan batu, siapa yang tidak mengetahui kehebatan ayah pohon Alpin? Sebagai eksistensi puncak, siapa yang tidak tahu betapa menakutkannya dia? Ini bukan sekadar sanjungan, bahkan raksasa seperti kerajaan alkimia pun harus menghormati ayah pohon. Master klan yang membayangkannya duduk di tanah, tidak dapat berpikir sejenak. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang dan bertanya, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Klan Huangfu tidak bisa membalas dendam karena ayah pohon mendukung Li Qiye. Alpine Mountain selalu menghasilkan banyak talenta sementara ayah pohon memiliki murid dimanapun di dunia ini. Raja Iblis dan orang suci batu yang tak terhitung banyaknya telah berada di bawah pengawasannya. Dan ini sebelum berbicara tentang kekuatan yang tak terkalahkan. Meskipun klan Huangfu mereka kuat, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan Gunung Alpine yang memiliki pohon ayah. Raja Pilar Dunia menjadi tenang dan berkata dengan nada yang dalam, meskipun Li Qiye didukung oleh ayah pohon tidak dapat meninggalkan Gunung Alpine ini sudah menjadi rahasia umum. Kecuali Li Qiye tidak pernah meninggalkan gunung, kita masih memiliki kesempatan. Menantu yang berbudi luhur, memang benar bahwa ayah pohon tidak dapat meninggalkan Gunung Alpine, namun ia memiliki pengikut yang tak terhitung jumlahnya, dan beberapa muridnya bahkan menjadi paragon berbudi luhur. Mungkin dia akan memerintahkan beberapa muridnya untuk melindungi Li Qiye. Ayah pohon bukanlah seseorang yang bisa diajak main-main. Jika dia tahu bahwa kita sedang menyerang seseorang di bawah perlindungannya, itu akan menimbulkan bencana yang mengerikan. Meskipun ketua klan hanya menginginkan makan daging Li Qiye dan meminum darahnya, dia masih memiliki perasaan yang tersisa dalam dirinya. Ayah pohon tidak diketahui boleh terprovokasi, ini adalah sesuatu yang oleh banyak orang. Pada saat ini, leluhur suci menambahkan, itulah alasan kami membutuhkan bantuan dari kerajaan alkimia. Master klan Huangfu sangat gembira setelah mendengar ini. Dia segera duduk dan berkata, leluhur mencoba mengatakan. Pada saat ini, mata leluhur suci mengingatkan pada sang raja saat dia perlahan berkata, kami membutuhkan bantuan leluhur alkimia klan Xianmu. Raja Pilar Dunia dengan ragu menjawab setelah mendengar ini, aku khawatir itu tidak mungkin. Leluhur alkimia Xian adalah leluhur tertua mereka. Dia selalu terkubur di bawah tanah leluhur kerajaan alkimia. Dia belum muncul selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Selama beberapa generasi, keturunan utama mereka tidak dapat bertemu dengan leluhur legendaris ini. Leluhur suci memandang ke arah raja dan meninggikan suara, bisakah kamu bertemu dengan leluhur alkimiamu? Raja yang ragu-ragu itu memikirkan sejenak sebelum menjawab, klan Xian bagian menjadi beberapa cabang. Meskipun saya cabang bukan cabang utama, klan Xian memiliki tradisi. Jika keadaan memungkinkan, maka keturunan utama dari setiap cabang dapat bertemu dengan leluhur alkimia. Saya telah mewarisi cabang saya saat ini, jadi secara teori, saya seharusnya bisa melihat leluhurnya. Menantu yang berbudi luhur, temuilah leluhur alkimiamu sekali. Ketua klan dengan senang hati menasihati. Raja merenung sejenak sebelum menjawab, bertemu dengan leluhur alkimia tidaklah mudah, aku. Masalah ini akan menjadi peristiwa besar bagi klan Xian mereka, jadi keraguannya bisa dipahami. Leluhur suci menyatakan dengan suara yang menggelegar, selama kamu bisa mencapai ini, klan Huangfu tidak akan menganiaya kamu. Aku akan menerimamu sebagai murid. Kata-kata ini menggemparkan raja. Dia pernah mendengar tentang leluhur suci Huangfu sebelumnya. Rumornya, dia sudah menjadi dewa raja. Menyembah dewa raja sebagai seorang master adalah sebuah kesempatan yang hanya bisa diperoleh seseorang secara kebetulan, bukan sesuatu yang bisa dicari.
Sang raja menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab dengan serius, junior ini bisa menemui leluhur alkimia, tapi aku khawatir aku tidak akan bisa meyakinkan dia untuk menjadi ada. Mungkin kerajaan alkimia juga tidak akan mengizinkannya. Bagi garis keturunan manapun, keberadaan yang terkubur di bawah tanah adalah harta yang tak bernilai harganya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Leluhur suci berkata dengan nada yang dalam, setelah bertemu dengan leluhurmu, katakan padanya bahwa ada manusia yang mampu memperkenalkan pil seperti memasak. Alkimia junior ini belum pernah terjadi sebelumnya di dunia ini, saya jamin ini. Juga, saya bersedia bekerja sama dengannya. Jika kita menangkap Likie ini, tekniknya akan jatuh ke tangan leluhur alkimia. Raja melemparkan lalu menarik napas dalam-dalam sebelum mengambil keputusan dan dengan sungguh-sungguh menjawab, baiklah, saya akan pergi menemui leluhur alkimia. Namun, saya tidak dapat menjamin apakah yang mulia akan keluar atau tidak. Pergi. Leluhur suci dengan lembut mengangguk dan berkata, selama kamu bisa bertemu dengan leluhur, semuanya akan baik-baik saja. Setelah raja pergi, ketua klan merenung, leluhur, kamu dan leluhur alkimia bekerja sama. Bisakah kamu bertarung melawan ayah pohon alpin? Leluhur suci duduk dan dengan tenang menjawab, tidak, kami tidak bisa. Faktanya, mengakui hal ini bukanlah hal yang sama sekali. Berapa banyak orang di seluruh dunia yang bisa mengatakan bahwa mereka bisa melawan ayah pohon? Ketua klan terkejut dan dengan cepat bertanya, jika itu terjadi, bukankah itu berarti kita tidak memiliki peluang untuk menang? Leluhur suci menjawab tanpa tergesa-gesa, itu tidak masalah. Satu-satunya poin penting adalah apakah leluhur alkemis Xian bersedia mengambil tindakan. Setelah itu, semuanya akan menjadi mudah. Gunung Alpin dan ayah pohon. Jika mereka membunuh leluhur alkimia, maka itu sama saja dengan mendeklarasikan perang melawan kerajaan alkimia. Menyeret kerajaan ke perairan berlumpur ini. Ketua klan dengan cepat bereaksi, leluhur yang bijaksana, jika kita bisa melakukannya, maka semuanya akan menjadi mudah. Leluhur suci perlahan berkata, jika ayah pohon alpina berakal sehat, maka dia seharusnya mengetahui sil dari melawan kerajaan alkimia. Bahkan jika dia lebih kuat dari dia sekarang, dia sendiri tidak mampu mengguncang seluruh kerajaan. Ketua klan menenangkan diri dan merasa bahwa skema ini sungguh luar biasa. Melawan raksasa seperti kerajaan hanya demi manusia junior mungkin adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Alpine Mountain, bahkan jika ayah pohon lebih kuat dari dia sekarang. Pada saat itu, ayah pohon akan menyerahkan bocah itu atau menolak untuk terlibat dalam masalah ini, dan kemudian bocah itu akan menjadi seekor burung yang terperangkap dalam sangkar. Itu benar, menangkap kawan Li ini hanya masalah waktu saja. Jika kerajaan alkimia bersedia mengambil tindakan, maka yang terbaik adalah jika mereka bersedia menginjakkan kaki di negeri bambu raksasa juga. Tidak ada yang lebih baik. Setelah mengatakan ini, mata leluhur suci menjadi tajam dengan kilatan mematikan yang mengerikan, pembaruanet from novel INGOM. Sebagai makhluk abadi yang tersegel, dia tidak siap untuk muncul. Namun, klan Huang Fu sangat menderita, jadi dia tidak dapat menanggungnya lebih lama lagi. Dia muncul di permukaan dan berkomitmen untuk berperang sampai akhir melawan musuh-musuhnya. Tanah leluhur kerajaan alkimia. Ming Yexue memanggil seorang ahli yang hadir pada perayaan ulang tahun ayah pohon ke dalam istana. Perayaan telah usai, jadi perwakilan kerajaan alkimia kembali dan segera dipanggil. Ming Yexue memandang ahli ini dan bertanya, Elder Si, bagaimana pesta ulang tahunnya? Pakar tersebut menjawab, Putri, sesuatu terjadi di pesta itu dan saya yakin Putri sudah mendengarkan, jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail. Namun, ada satu hal yang harus saya laporkan. Katakan, Penatua Si. Ming Yexue berkata, wawasan tajam Anda selalu disambut baik oleh para tetua lainnya. Pakar tersebut berpikir sejenak sebelum berbicara dengan ekspresi serius, menurut pendapat pribadi saya, ayah pohon telah pulih. Masalahnya telah teratasi. Itu tidak mungkin. Sebelum Ming Yexue dapat menjawab, seorang wanita tua di sebelahnya berkata dengan terkejut, dari apa yang saya ketahui tentang kematian ayah pohon, ini adalah kematian yang sangat sulit. Ayah pohon telah menanggungnya dalam jangka waktu yang lama dan masih belum bisa ditangani, jadi kenapa sekarang hal itu diselesaikan begitu tiba-tiba?
Ming Yexue menambahkan, Tetua Si, Anda harus tahu bahwa ayah pohon juga meminta bantuan kami mengenai masalah ini. Leluhur kita Wu Shuang tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Dia sempat mengatakan bahwa masalah ayah pohon itu sangat sulit. Kecuali jika ayah pohon menerobos rantai terakhir untuk menjadi eksistensi tingkat kaisar penyerang, dia tidak akan mampu menekan kesengsaraan ini sepenuhnya. Pada titik ini, bahkan dia menjadi emosional dan berkata, apakah itu berarti ayah pohon telah menerobos dan menjadi kaisar penyerang? Seorang kaisar penyerang adalah eksistensi menakutkan yang tidak bisa dihentikan kecuali oleh kaisar abadi. Ini benar-benar tak terkalahkan di bawah kaisar. Sayangnya tidak. Pakar ini ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, meskipun saya tidak dapat melihat level sebenarnya dari ayah pohon, menurut pendapat saya, dia masih belum kembali ke kondisi puncaknya. Masalahnya terletak pada Li Qiye. Kalau aku tidak salah, maka dialah yang memecahkan masalah ayah pohon. Li Qiye lagi. Wanita tua di sebelah Ming Yexue harus berbicara, dia benar-benar mampu menyelesaikan kesengsaraan ayah pohon. Ini terlalu jahat. Bahkan leluhur kita Wu Shuang tidak dapat melakukannya. Li Qiye mengatasi kesengsaraan ayah pohon. Setelah mendengar berita ini, mata Ming Yexue juga menjadi serius. Pakar itu merenung sejenak sebelum berbicara, Putri, ini hanya tebakan pribadi saya. Meskipun saya tidak sepenuhnya yakin, dia seharusnya menjadi orang yang memecahkan masalah tersebut. Namun, saya percaya bahwa ini jauh dari sekedar itu. Saya khawatir ayah pohon tidak hanya mengatasi kesengsaraannya, dia sekarang juga dapat meninggalkan Gunung Alpin. Dia bebas sekarang. Ekspresi wanita tua di sebelah Ming Yexue menjadi redup saat dia bertanya, bisakah ayah pohon benar-benar meninggalkan gunung? Eksistensi yang telah hidup begitu lama dan mampu dianugerahi gelar God King, seperti ayah pohon, akan menimbulkan ketakutan bagi siapa saja. Banyak garis keturunan merasa beruntung karena dia tidak dapat meninggalkan gunung, kalau tidak, dia bisa menyapu semua lawannya di dunia pengobatan batu. Kebebasan ayah pohon bukanlah sesuatu yang ingin didengar semua orang. Ini jelas bukan hal yang baik bagi banyak silsilah. Bayangkan saja, seorang God King masa kini dengan vitalitas yang berkembang mampu melakukan perjalanan di dunia ini, betapa menakutkannya hal ini. Saya khawatir itulah masalahnya. Saya menduga hal ini hampir dijamin. Pakar itu menjawab dengan sungguh-sungguh. Dengan tatapan serius, Ming Yexue perlahan berkata, ini mungkin bukan hal yang buruk. Beberapa eksistensi akan dapat menemukan pasangannya. Ada hal lain. Pakar tersebut ragu-ragu sejenak sebelum berbicara, saya yakin ayah pohon bersedia menjadi pelindung Dao Li Qiye. Kalau tidak, dia tidak akan bersedia mendukung Li Qiye hingga menghancurkan budidaya leluhur kedua. Li Qiye ini benar-benar mampu. Wanita tua itu berkata, di masa lalu, Ye Qingcheng secara pribadi pergi ke Gunung Alpin dan mencoba membujuk ayah pohon untuk menunjukkan kesalahannya dan menjadi pelindung daunnya. Namun, ayah pohon menolak permintaan tersebut. Saat ini, Li Qiye benar-benar berhasil meyakinkan ayah pohon ini sungguh sulit dipercaya. Generasi ini pasti akan sangat menarik. Ming Yexue mengungkapkan senyuman tipis yang mampu memesona semua keberadaan dan berkata, Ye Qingcheng dan Mei Aonan. Mereka akan bertemu lawan yang sangat kuat. Pakar ini menahan napas dan tidak berani berkomentar karena kedua orang yang disebutkan oleh sang putri adalah kandidat yang paling mungkin menjadi kaisar abadi generasi saat ini. Elder Si, waspadai Raja Pilar Dunia. Akhirnya, Ming Yexue memberikan perintah kepada ahli ini. Raja Pilar Dunia. Pakar itu sedikit terkejut setelah mendengar perintah tersebut. Ming Yexue menjelaskan, leluhur suci Huang Fu telah tiba. Tampaknya mereka tidak akan menyerah. Saya mengerti. Pakar tersebut segera berkata, jika ada pergerakan, saya akan segera melaporkan kembali kepada putri. Setelah pesta ulang tahun berakhir dan mereka menyelesaikan perjanjian dengan ayah pohon, Li Qiye dan Madame Ziyan meninggalkan Gunung Alpin menuju kerajaan alkimia. Setan tua Tai juga menemani mereka. Tentu saja, dia merasa cemas sepanjang perjalanan ini. Jika bukan karena Li Qiye yang menyeretnya, mungkin dia sudah melarikan diri sejak lama. Setelah memasuki wilayah kerajaan, Tai semakin tenggelam. Dia rela terbenam di bawah tanah sepanjang jalan alih-alih menunjukkan wajahnya. Bahkan sang nyonya mau tidak mau bertanya setelah melihat sikap Tai, apakah kamu melakukan sesuatu yang salah? Mengapa kamu begitu takut?
Jangan bilang kamu mencuri harta karun kerajaan. Tidak, sama sekali tidak. Tai Yi segera bersumpah, saya adalah orang baik, seseorang yang taat hukum, bagaimana mungkin saya bisa melakukan tindakan jahat seperti mencuri? Li Qiye dengan santai meliriknya dan berkata, jika kamu adalah orang baik, maka aku adalah orang suci. Haha, kata-kata bangsawan muda terlalu menyakitkan. Tai Yi tertawa datar. Mungkin dia bisa membodohi orang lain, tapi tidak dengan Li Qiye. Oke, berhentilah mengintai. Pimpin saya benar karena kita harus pergi ke banyak tempat untuk mendapatkan bahan yang Anda butuhkan. Li Qiye memberitahu Tai Yi. Tai Yi tidak menyindir kali ini dan langsung maju ke depan. Perjalanan pengumpulan materi ini sangat penting baginya, jadi dia bahkan meninggalkan rasa takutnya terhadap kerajaan alkimia. Kelompok tersebut melakukan perjalanan dan mengumpulkan tumbuhan di sepanjang jalan. Tai Yi membutuhkan beberapa bahan yang sangat langka, jadi pada akhirnya, Li Qiye melepaskan Alchemy Fall untuk mempercepat prosesnya. Unggas alkimia adalah makhluk spiritual yang mahir dalam menemukan obat-obatan. Tidak masalah jika obat-obatan tersebut berada puluhan ribu mil jauhnya, unggas masih dapat mencium aroma obat-obatan tersebut dan secara mendasar menemukan di mana obat tersebut tumbuh. Kerajaan alkimia sangat luas dan terletak di atas Vena Alkimia, salah satu dari 3 pembuluh darah leluhur dunia pengobatan batu. Dengan bantuan unggas, pencarian obat menjadi sangat mudah. Hal ini memberi kelompok tersebut cukup waktu untuk menghadiri konferensi penting. Lebih tepat menyebut kerajaan alkimia sebagai sebuah garis keturunan kuno daripada sebuah negara tua. Meski bernama kerajaan, namun sudah lama tidak menguasai tanah luas ini. Ini bukan berarti bahwa mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mengatur wilayah ini, hanya saja kerajaan tidak berusaha. Inti kerajaan pada dasarnya terfokus pada tanah leluhurnya. Legenda menyatakan bahwa selama era ekspansi Desolate, kerajaan alkimia telah menguasai seluruh negeri ini dan menciptakan kerajaan yang tak tertandingi dan sangat makmur. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, kerajaan alkimia menyerah dalam mengatur wilayah yang luas ini pada generasi tertentu di era Kaisar. Sejak saat itu, keluarga kerajaan menjadi tertutup dan jarang memperlihatkan diri. Dunia luar tidak mengetahui rahasia mengenai hal ini, begitu pula generasi mendatang. Singkatnya, sejak saat itu, kerajaan alkimia menjadi sangat misterius, dan para muridnya jarang meninggalkan tanah leluhur mereka. Meskipun langsung cabangnya, atau keluarga kekuasaannya, menyerah untuk memerintah kerajaan yang luas ini, kerajaan tersebut secara historis masih menjadi milik mereka. Tidak peduli berapa banyak keturunan dan sekte yang ada, mereka semua berjanji setia kepada kerajaan alkimia. Selain itu, banyak dari mereka adalah cabang dari keluarga leluhur karena nenek moyang mereka terkait erat satu sama lain. Meskipun keluarga kerajaan tidak menguasai wilayah tersebut, para raja yang dipilih oleh kerajaan alkimia masih mengelola berbagai wilayah. Setelah bertahun-tahun, belum pernah ada orang yang mendengar ada raja yang berani merebut tanah untuk membentuk negara merdeka. Inilah aspek hebat dari kerajaan tersebut, sekaligus daya tariknya. Satu sekte dengan 3 kaisar abadi dan 4 kaisar alkimia. Siapa di dunia ini yang mengetahui kekuatan mereka yang sebenarnya? Itu juga dibangun di atas Alchemy Vein, salah satu dari 3 vena leluhur agung di dunia ini. Alchemy Vein yang legendaris meninggalkan banyak legenda. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa obat abadi sejati ditanam di perkebunan. Yang lain menceritakan bahwa ada ras dengan keturunan dewa sejati yang hidup di sana. Satu lagi menceritakan bahwa ada rahasia dewa sejati di daerah itu. Hanya satu nada besar ini yang penuh dengan rahasia. Wilayahnya terbentang jutaan mil, jadi sulit untuk menghitung seluruh wilayahnya, lagi pula, itu mencakup lebih dari sebagian alam alkimia. Jadi, setengah dari wilayah ini adalah milik wilayah kerajaan. Selain itu semua, tanah leluhur kerajaan yang sangat luas ini dibangun di celah gunung yang dapat mencapai sumber urat nadi besar. Perlu diingat bahwa Alchemy Vein bukan hanya sekedar nama. Di antara tanah perbukitan ini obat-obatan roh yang tak terhitung jumlahnya, dan ini terutama berlaku untuk jalur gunung yang digunakan sebagai tanah leluhur. Banyak orang mendengar bahwa banyak obat raja tumbuh di sana. Pembuluh darah ini adalah tempat pengobatan suci roh. Seseorang bahkan telah menghitung statistik yang menyatakan bahwa 70 hingga 80% dari semua obat-obatan roh di dunia pengobatan batu berasal dari vena alkimia.
Hanya dari sini saja, orang dapat dengan mudah memahami betapa banyak obat roh yang ada. Karena semua ini, kerajaan alkimia memiliki sumber daya darah yang paling berharga dalam bentuk pembuluh darah besar. Baik Vena maupun wilayahnya yang luas meninggalkan banyak garis keturunan dan pembudidaya yang mengeluarkan air liur karena keserakahan. Namun, terlepas dari niat mereka yang berakhir, dalam jutaan tahun terakhir, tidak ada seorang pun yang berani melakukan manuver melawan kerajaan tersebut. Tanpa menyebutkan wilayah, tidak banyak yang berani mencuri obat-obatan roh dari kerajaan kecuali mereka merasa sangat berani. Biasanya, karena wilayahnya yang luas, keluarga kekuasaan tidak menyetujui mereka yang memetik obat-obatan di atas alchemy vein. Selama seseorang mampu, maka mereka mengizinkannya. Namun, obat-obatan roh di tanah leluhur mereka dilarang. Terlebih lagi, seseorang bahkan tidak bisa masuk ke dalam celah gunung ini. Tentu saja, banyak pembudidaya yang kuat, dari generasi ke generasi, tertarik dengan pemandangan di dalam celah gunung. Mereka mencoba menuduh tanah leluhur untuk mencuri obat raja dan obat abadi. Namun, selama 70 tahun, sangat sedikit yang berhasil. Kebanyakan orang-orang ini bahkan tidak bisa masuk ke dalam celah gunung sebelum mereka dibunuh. Bahkan ada cerita tentang dewa raja yang mati mengenaskan di pintu masuk. Justru karena kekuatan keluarga kerajaan maka pada generasi selanjutnya, semakin sedikit orang yang berani mengintip ke dalam tanah leluhur ini atau berpikir untuk mencurinya. Tentu saja, selalu ada agenda. Dalam beberapa tahun terakhir, ada seseorang yang keberaniannya sebesar surga dikenal sebagai rubah hitam. Black Fox muncul beberapa ribu tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu dari mana orang ini berasal atau apa rasnya. Orang luar bahkan tidak tahu apakah orang tersebut laki-laki atau perempuan. Pada awalnya, rubah hitam tidak banyak menarik perhatian. Meski orang ini mencuri harta karun beberapa negara dan sekte, hal itu tidak menimbulkan kekeliruan besar. Baru 1 tahun kemudian rubah itu benar-benar menyusup ke sekte Laut Mengkristal dan mencuri beberapa harta karun. Berita ini cukup mengejutkan setelah terungkap. Pada saat itu, sekte Laut Mengkristal bahkan memiliki harga buronan yang sangat tinggi untuk rubah hitam. Banyak ahli yang mengejar rubah hitam untuk mendapatkan hadiah, tetapi tidak satu pun dari mereka yang melihat wajah aslinya. Setelah menguncian berhasil, rubah hitam beristirahat dalam jangka waktu yang lama sebelum melakukan menguncian lainnya, memusatkan perhatian mereka pada sekte paling kuat untuk langkah selanjutnya. Negara bagian Chao, Jurang Serangga Batu, Kerajaan Tepi Berbatu. Semua garis keturunan kuat ini dirampok olehnya. Korban yang paling sensasional adalah Heavenhoof Ravine, sebuah sekte dengan 2 kaisar, salah satu rumput dewa mereka dicuri oleh rubah hitam. The Beast Realm hampir terbalik setelah kejadian ini. Jurang mengeluarkan harga yang sangat mahal untuk kepala rubah hitam. Namun, tidak ada satu pun yang berhasil. Rumor mengatakan bahwa rubah hitam juga mencoba menuduh klan Jianlong. Namun, kemudian muncul kabar bahwa meskipun penyusup berhasil, rubah tidak dapat mencuri harta apapun sejak ditemukan oleh klan. Meski begitu, orang tersebut tetap lolos tanpa cedera. Setelah kegagalan ini selain memiliki begitu banyak musuh, orang mengira rubah hitam akan berhenti di sini. Faktanya, rubah tidak muncul lagi di hadapan dunia untuk jangka waktu yang lama. Namun, peristiwa yang menggemparkan terjadi kemudian. Rubah hitam telah menyelinap ke tanah leluhur kerajaan alkimia dan mencuri harta abadi tertinggi dari keluarga kekaisaran. Namun, rubah terdeteksi dan dikelilingi oleh banyak nenek moyang kerajaan. Legenda menyatakan bahwa rubah hitam ingin melarikan diri dari tanah leluhur dengan menggunakan seni tiada taraf, namun hal ini berakhir dengan kegagalan. Setelah ditahan, rubah tersebut akhirnya dibunuh oleh para tetua. Setelah itu, bahkan ada rumor yang menyatakan bahwa para tetua menumbuk tulang-tulang rubah menjadi debu dan menyebarkannya ke seluruh kerajaan alkimia sebagai peringatan bagi mereka yang memiliki niat jahat terhadap mereka. Terlepas dari apakah ini benar atau tidak, satu hal yang pasti, rubah hitam tidak pernah muncul lagi. Rubah menjadi kisah peringatan bagi banyak ahli yang mendambakan tanah leluhur kerajaan tersebut. Jika orang yang bisa melarikan diri dari klan Jianlong dan juga mencuri harta karun dari jurang meninggal di kerajaan alkimia, maka mereka yang ingin mencoba sebaiknya merenungkan kemampuannya sendiri terlebih dahulu. Setelah mereka memasuki kerajaan, Li Qiye melepaskan Alchemy Fall untuk menemukan ramuan yang dibutuhkan Tai Yi.
Kerajaan ini merupakan taman alam terbesar di dunia pengobatan batu, jadi bisa dikatakan seluruh proses cukup mudah dengan bantuan ayam. Namun, ayam itu memang menimbulkan masalah bagi Li Qiye. Itu adalah spesies tertinggi dan harta yang tak ternilai harganya, terutama bagi para alkemis. Ayam seperti ini akan menyebabkan banyak alkemis ngiler. Maka, pada hari tertentu, unggas alkimia mendaki gunung misterius untuk memetik akar roh ular. Saat ia terbang kembali untuk berdiri di bahu Li Qiye, dan suatu saat ia mengejarnya dari gunung. Tim ini beranggotakan sekitar 100 orang, semuanya ahli dengan energi darah yang melonjak seperti sungai. Semuanya mengenakan jubah Taoisme, dan di antara mereka ada golem dan iblis dalam berbagai bentuk dan ukuran. Pemimpinnya adalah iblis dengan mata bulat dan dahi harimau. Jelas sekali bahwa dia adalah harimau iblis. Dia didekorasi dengan jubah Taoisme emas dan memegang pengocok di tangannya. Gambar harimau di balik jubahnya mengeluarkan suara melolong seolah bisa menghancurkan segalanya. Raja iblis ini telah mencapai ranah era berdaulat. Ini adalah puncak dari alam penguasa surgawi, dan dia bisa melangkah ke alam raja surgawi kapan saja. Sang Taoisme harimau, bersama 100 muridnya, dengan cepat menuruni gunung. Saat dia melihat Alchemy Fall berdiri di bahu Li Qiye, matanya menjadi tajam. Meskipun mereka tidak mengepung kelompok Li Qiye, sebuah formasi telah terbentuk sehingga mereka dapat mengganggu mereka kapan saja. Berkah yang tak terbatas untukmu. Penganut Taoisme harimau ini menangkupkan tangan dan menyapa Li Qiye dengan kalimat penganut Taoisme. Sambil mendekat, dia menambahkan, "Rekan Daois, saya adalah penguasa kuil awan putih. Unggas alkimia ini pertama kali kami temukan, jadi rekan Daois, tolong kembalikan kepada kami. Kami pasti akan membalas budi Anda. Kembalikan kamu." Li Qiye tersenyum dan berkata, "Ayam ini adalah peliharaanku. Aku tidak bertengkar dengan kalian semua karena mengejar ayamku sudah dianggap berkah. Bukti apa yang kamu punya bahwa itu adalah hewan peliharaanmu? Ayam ini pertama kali kami jinakkan, namun karena kecerobohan kami berhasil kabur. Akibatnya, Anda baru saja mengambilnya." Seorang ahli di balik White Cloud Master mencibir. Tak ayal, ahli dari pura ini ingin mengambil ayam tersebut. Ini sama sekali tidak aneh. Siapapun yang akan mengeluarkan air liur karena burung tertinggi seperti Alchemy Fall. Sang Master memandang Li Qiye. Di matanya, Li Qiye adalah orang biasa tanpa sesuatu yang istimewa. Dia kemudian melihat ke arah nyonya itu dan memperhatikan bahwa dia menyembunyikan energi darahnya. Dia meramalkan bahwa wanita di depan ini belum tentu lebih kuat darinya. Berikutnya adalah kereta yang ditumpangi Li Qiye, itu tidak bisa lebih buruk lagi. Sang Master menjadi percaya diri dan merasa bahwa kelompok Li Qiye pasti berasal dari sekte kecil dan tidak akan kuat sama sekali. Karena nenek moyang tidak mempekerjakan nyonya, tidak curiga jika dia tidak bisa melihat melalui pengirimnya ketika dia menyembunyikan energinya. Rekan Daois, apakah ayam ini peliharaanmu atau bukan? Kuil awan putih kami tidak akan memanfaatkan orang lain. Asalkan mau berpisah dengan ayam ini, harganya bisa dinegosiasikan, kata Master Awan Putih perlahan. Tidak mudah untuk bertemu dengan Alchemy Fall, jadi kuil awan putih tidak akan menyerah. Oleh karena itu, sang Master ingin memaksakan transaksi ini terlepas dari apakah Li Qiye menginginkannya atau tidak. Namun, Li Qiye tidak peduli dan dengan acuh tak acuh berkata, "Tidak untuk dijual." Ekspresi sang Master segera menjadi gelap setelah mendengar jawaban ini. Pada saat ini, para murid kuil dengan cepat mengelilingi kelompok itu. Tindakan mereka memperjelas bahwa jika Li Qiye tidak menjualnya, mereka akan melakukan kekerasan. Sikap mengancam seperti itu akan menyebabkan seorang penggarap dari sekte kecil gemetar dan kemungkinan besar menyerahkan Alchemy Fall. Taktik intimidasi sang Master jauh dari itu saja. Dia memperdalam nadanya, "Rekan Daois, Anda harus tahu bahwa Alchemy Fall adalah burung roh dan hanya boleh dimiliki oleh Master yang berbudi luhur. Saya tidak mencoba mengambil keuntungan dari membeli ayam, saya hanya mematuhi perintah makhluk surgawi Ye Qingcheng. Di bawah perintahnya, kuil kami ada di sini untuk memetik tanaman herbal dari kerajaan alkimia. Petik 2. Hari ini, kami melihat Alchemy Fallmu dan mengingat perintah yang nobel Ye, dia pernah menyuruh semua pahlawan di dunia ini untuk membantu menemukan dia.
Penganut Taoisme tua ini menghormati sebagai penghormatan kepada bangsawan muda Ye, jadi mohon dilepaskan saja. Saat Anda mengunjungi alam batu di masa depan, bangsawan muda Ye pasti akan membalas budi Anda. Sang master menyelesaikan dengan nada agresif. Pesannya sangat jelas. Seseorang tidak mampu memberi muka, tetapi tidak dengan Ye Qingcheng. Bahkan orang yang paling tidak tahu apa-apa di dunia pengobatan batu tahu bahwa Ye Qingcheng bisa menjadi kaisar abadi di masa depan. Banyak orang di dunia ini yang menjunjung tinggi dia, dan banyak sekali yang mengundang serta garis keturunan kuat yang berjanji setia kepadanya. Menyebutkan nama Ye Qingcheng saja sudah cukup untuk menakut-nakuti orang lain agar memberikan muka. Seseorang menggambarkan Ye Qingcheng memiliki 100 jenderal besar di bawah panjinya. Meskipun jenis klaim ini agak berlebihan, dari situ, orang dapat melihat betapa menariknya Ye Qingcheng karena memiliki begitu banyak peluang besar dari generasi sebelumnya yang bekerja untuknya. Kuil Awan Putih juga merupakan sekte kelas 1 di alam batu, namun masih bersedia bekerja untuk Ye Qingcheng dan berkeliling dunia untuk mencari obat untuknya. Bukan urusanku. Li Qiye menangani ancaman sang majikan tanpa merasa terganggu. Benda ini tidak mengetahui kehidupan dari kematian. Seorang ahli dari kuil berteriak dan berkata, bangsawan muda Ye adalah makhluk surgawi tertinggi. Banyak orang ingin meminta bantuannya tetapi gagal. Hari ini, bangsawan muda Ye menghargai ayam alkimia Anda ini adalah kehormatan bagi Anda. Serahkan dengan patuh atau tidak akan ada tempat di dunia pengobatan batu untukmu. Pada titik ini, candi siap dilepaskan dari fasadnya. Jika Li Qiye tidak menjualnya, mereka hanya akan memajukannya. Li Qiye terlalu malas untuk melihatnya. Dia dengan lembut memposisikan lengan bajunya dan memberitahu nyonya itu, Ziyan, suruh mereka enyahlah. Jika tidak, bunuh mereka semua. Dia tidak memiliki kesabaran untuk berjanji pada kuil Awan Putih. Nyonya turun dari kereta, memusatkan perhatian pada kelompok itu, dan mengatakan kepada mereka, apakah kalian semua ingin pergi atas kemauan kalian sendiri, atau kalian ingin dibawa pergi? Pakar lain dari kuil berteriak, nada bicara yang keras, bodoh dan bodoh. Namun, sebelum ahli ini bisa menyelesaikan kata-katanya, dia terpesona oleh sebuah pencahayaan, menyebabkan darahnya muncrat kemana-mana. Dalam sekejap mata, energi darah nyonya melonjak ke langit bersama dengan aura Raja Langitnya. Ini adalah Raja Iblis Agung yang mampu memandang rendah banyak orang. Dengan gambar bambu halus di belakangnya, dia membuat orang lain merasa seolah-olah tersesat di hutan bambu. Raja Surgawi. Para ahli terkejut setelah aura nyonya meletus. Mereka semua mundur beberapa langkah, terutama menyanyikan lagu Master Awan Putih. Wajahnya memucat dan tahu bahwa dia salah, seekor katak di dasar sumur. Namun, dia masih menjadi penguasa sebuah kuil, jadi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan menangkupkan kedua tangannya ke arah nyonya dan berkata, jadi ternyata wanita ini adalah Raja Iblis Ziyan dari negeri bambu raksasa yang legendaris. Saya mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat dan menyinggung perasaan Anda. Mohon maafkan pelanggaran kami, mari kita perbaiki. Setelah itu, dia membungkuk dalam-dalam. Ini adalah dunia yang kecil, jadi semoga kita bertemu di hari lain. Selamat tinggal, Yang Mulia Ziyan. Setelah membungkuk dia segera berbalik untuk pergi bersama murid-muridnya. Tuannya memang seekor rubah yang licik dan mampu memahami situasi dengan sangat cepat. Saat dia bertemu seseorang yang lebih kuat, dia langsung menyerah dan menerima kekalahannya untuk mundur. Ini adalah orang yang mampu membungkuk jika diperlukan. Namun, Li Qiye dengan dingin berteriak, berhenti. Kelompok yang ingin melarikan diri harus menghentikan langkahnya, tidak berani lari. Bagaimanapun, ada Raja Surgawi di sini, jadi mereka sangat takut. Yang Nobel, kami adalah katak di dasar sumur dan tidak bisa melihat seseorang yang hebat, jadi kami minta maaf. Saya berharap bahkan jika bangsawan muda tidak mempedulikan biksu itu, tolong tunjukkan rasa hormat pada Buddha, perhatian pada bangsawan muda Ye. Sang guru berkata dengan nada meminta maaf. Li Qiye mengibaskan lengan bajunya dan dengan acuh tak acuh berkata, aku tidak mengenal Ye Qingcheng ini. Namun, karena kalian semua ingin membesarkannya, diamlah dan aku akan mengampuni nyawa kalian sehingga kalian dapat mengirim pesan kepadanya. Katakan padanya bahwa dimanapun aku, Li Qiye, berada, enyahlah sejauh mungkin.
Jika dia atau anjing-anjingnya berani memprovokasiku, cepat atau lambat, aku secara pribadi akan mengunjungi kerajaan Stony Age dan menginjak-injaknya. Kata-kata Li Qiye menyebabkan ekspresi sang master berubah drastis. Namun, dia adalah seekor rubah licik yang adaptif, jadi dia menangkupkan tangannya dan berkata, saya akan mengingat kata-kata bangsawan muda dan secara pribadi memberitahu bangsawan muda Ye. Oleh karena itu, dia tidak berani lagi berlama-lama dan pergi bersama murid-muridnya. Rubah sekali-sekali, dia melarikan diri begitu cepat setelah melihat kondisi yang memburuk. Tanpa memerlukan wajah atau kehormatan, kulit tebal seperti itu benar-benar membuat orang lain malu. Saat ini, Tai Yi bersiap keluar dari tanah dan berkomentar. Mengetahui kapan harus maju dan kapan harus mundur tidak selalu berarti buruk. Paling tidak, dia akan bisa mempertahankan hidupnya. Li Qiye membalasnya dengan seringai. Tai Yi bertanya pada Li Qiye, apakah bangsawan muda benar-benar ingin melawan Ye Qingcheng? Li Qiye memandangnya dan menjawab, mengapa tidak? Mereka yang menghalangi jalanku akan dibunuh tanpa ampun, tidak peduli siapa mereka. Saya mendengar bahwa pelindung Dao Ye Qingcheng adalah monster yang sangat tak terduga. Rumor mengatakan bahwa dia adalah raksasa tak terkalahkan yang bahkan lebih menakutkan daripada Alpine Trifather. Tai Yi berpikir sejenak sebelum menyampaikan berita yang sangat penting ini kepada Li Qiye. Eksistensi yang lebih kuat dari Alpine Trifather. Siapakah orang itu di dunia pengobatan batu? Setelah mendengar ini, Nyonya tidak bisa menahan diri agar tidak bergerak. Di dunia ini, semua orang mengetahui kehebatan ayah pohon. Meskipun dia tidak mengaku sebagai seorang God King, banyak orang di dunia ini yang menghormatinya sebagai seorang God King. Selama beberapa generasi, sudah menjadi rahasia umum bahwa di luar Kaisar Abadi, akan sulit menemukan seseorang yang lebih kuat darinya. Nyonya telah mendengar bahwa ada beberapa makhluk yang bahkan lebih kuat dari ayah pohon, namun dia belum pernah bertemu dengan mereka atau bahkan mendengar mereka menampakkan diri. Tai Yi menutupi dan berkata, saya tidak tahu detailnya, saya hanya mendengar bahwa makhluk surgawi tertinggi Ye Qingcheng tidak dapat dipercaya dan benar-benar berhasil meyakinkan beberapa pakaian dalam lama untuk keluar. Seorang tua abadi yang telah tertidur selama jutaan tahun juga muncul menjadi pelindung daunnya. Raksasa yang tak terkalahkan, Li Qiye mengusulkan dan berkata, terus kenapa? Mereka yang menghalangi jalanku, tidak peduli siapa mereka, akan dibunuh tanpa ampun. Oleh karena itu, dia melirik ke arah Tai Yi dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya beritamu cukup terkini, kamu benar-benar tahu banyak hal. Haha, terima kasih atas pujianmu. Si kecil ini hanya mendengar rumor saja, itu saja. Tai Yi menggosok kedua tangannya dan tersenyum masam dengan sangat rendah hati. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak menggali lebih dalam. Dia berkata, ayo kita pergi. Setelah kita menetap dan menyiapkan bahan-bahannya, saya akan menyalakan kuali untuk Anda. Tai Yi menjadi bersemangat dan segera menjawab, terima kasih, bangsawan muda. Selama bangsawan muda memberi perintah, aku akan mematuhinya bahkan dengan buruknya nyawaku. Li Qiye tidak berkata apa-apa lagi dan naik ke keretanya untuk melanjutkan perjalanan. Namun, mereka belum sampai jauh ketika tiba-tiba, suara mendengung terdengar di kejauhan. Sebuah dao rune muncul di atas mereka dan berubah menjadi formasi kuno dengan kecepatan yang luar biasa. Astaga, formasi kuno tiba-tiba menghujani anak panah yang tak terhitung banyaknya yang dengan cepat menutup radius ribuan mil di sekitarnya. Kami sedang disergap, Nyonya itu berteriak dengan ekspresi kaget. Saat dia ingin melindungi Li Qiye, dia menemukan bahwa hujan anak panah dari langit tidak mengarah ke mereka. Memperbaiki, suara rangkaian rantai yang berdenting muncul. Dalam sekejap mata saat Nyonya terkejut, seluruh ruang di sini disegel oleh anak panah yang berubah menjadi kunci raksasa. Kunci kuno ini dapat menutup langit di atas dan menekan neraka di bawah. Tiba-tiba muncul dengan tujuan untuk menyegel seluruh kelompok. Ini, dalam sepersekian detik ini, baik Nyonya maupun Tai Yi tercengang karena mereka tidak bisa bergerak, seolah-olah tubuh mereka diantai oleh sesuatu. Apalagi Li Qiye pun tidak terkecuali. Sebuah kunci raksasa yang mampu menyegel bahkan waktu itu sendiri membujuknya meskipun dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, Li Qiye tetap tenang tidak seperti Nyonya dan Tai Yi yang ketakutan. Hanya matanya yang membuka saat dia menatap formasi di langit. Selama momen berbahaya ini,
Imperial Draco Bull menggunakan kekuatan yang luar biasa untuk melarikan diri dari kuncian. Ia meraung dan menarik kereta ke langit. Ia melintasi ribuan juta hanya dalam sekejap mata dengan kecepatan yang mencengangkan. Tepat ketika ia lolos dari perbatasan, formasi di langit memancarkan cahaya terang. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya, sekali lagi, ditembakkan ke bumi untuk membuat kunci baru untuk menyegel banteng itu sekali lagi. Namun, saat banteng melintasi langit, ia seperti seekor naga yang terbang di 9 langit dan sepertinya mampu lepas dari belenggu hukum dunia. Tampaknya ia telah lolos dari tatanan ruang dan waktu. Tidak peduli apapun yang mencoba menguncinya, ia tidak mampu menghentikan banteng itu. Dengan ledakan yang terus-menerus, banteng tersebut mampu menarik keretanya menjauh dari radius ribuan mil yang dicakup oleh formasi tersebut dan di seluruh bumi. Dalam sekejap mata, ia menempuh jarak lebih dari 1 juta mil. Kecepatan seperti itu akan membuat siapapun terkejut. Tentu saja, nama besarnya bukan sekadar untuk pamer. Pada saat banteng berhenti, ia telah sepenuhnya lolos dari formasi, kunci di sekitar Nyonya Ziyan dan teman-temannya semuanya menghilang. Nyonya itu akhirnya tenang, tetapi dia masih terguncang meskipun dia adalah Raja Surgawi. Dia terdiam sejenak dan berkata, siapa yang menyergap kita? Saya khawatir formasi itu berada pada level Kaisar atau God King. Dia cukup kuat, tapi segel dari kunci di langit telah membuatnya tidak bisa bergerak tanpa ada kesempatan untuk melawan. Penindasan yang begitu kuat membuatnya terkejut. Apakah itu kelompok dari kuil awan putih? Nyonya bertanya dengan ragu. Sebelumnya, mereka berdiskusi dengan kuil, dan sekarang, seseorang tiba-tiba menyergap mereka. Ini sungguh suatu kebetulan. Tai Yi bergidik dan berseru sambil terkejut, orang yang menyergap kita setidaknya harus menjadi master legendaris. Biarpun mereka bukan dewa raja, mereka tetaplah virtues paragon yang luar biasa. Li Qiye melirik ke arah Tai Yi sebelum berbicara dengan acuh tak acuh, kita akan segera mengetahuinya jika kita kembali dan melihatnya. Kembali, nyonya itu bergidik dan berkata, musuh mungkin masih ada di sana. Jika kita kembali sekarang, bukankah itu sama dengan kembali ke perangkap mereka? Masuk ke dalam perangkap mereka. Li Qiye tersenyum dan berkata, jika mereka sudah pergi, maka itu adalah keberuntungan mereka. Lagi pula, tidak akan ada jalan keluar jika tidak demikian. Matanya menjadi tajam setelah menyelesaikan kata-kata ini. Saat ini, baik nyonya maupun Tai Yi tidak bisa menahan perasaan merinding. Mata tajam Li Qiye membuat mereka berpikir bahwa dia adalah seekor monster yang telah bangkit dari zaman prasejarah, yang mampu melahap langit dan bumi. Nyonya itu mempunyai ilusi bahwa Li Qiye sedang menggemeretakkan taring putihnya, siap untuk menancapkan giginya. Dia memancarkan aura yang akan membuat siapapun merinding. Dia membiarkan banteng itu menarik keretanya kembali. Nyonya dan Tai Yi tidak berani meremehkan lawan mereka, jadi mereka bertindak hati-hati dengan gugup, memperhatikan setiap detail. Saat mereka kembali ke tempat semula, panah kuno yang mengunci area tersebut telah menghilang. Formasinya juga sudah hilang, apalagi kunci yang bisa menekan dunia. Sebagai gantinya ada kereta lain yang terlihat biasa saja. Tampaknya kereta ini baru saja sampai di sini juga. Sopirnya adalah seorang wanita tua. Saat ini, dia melompat turun dari kereta dan melihat sekeliling. Siapa kamu? Setelah melihat wanita tua ini, sang nyonya segera berdiri dan maju ke depan seolah-olah hendak menghadapi musuh yang hebat. Wanita tua itu memandang nyonya itu dan berkata, Nyonya Ziyan, saya bukan musuhmu. Karena itu, matanya tertuju pada Li Qiye yang sedang duduk di dalam kereta. Wanita tua itu mampu mengungkapkan identitas sang nyonya, namun dia sendiri tidak tahu apa-apa tentang asal-usul wanita tua itu, sehingga membuatnya cemas. Dia tidak tahu apakah wanita tua itu teman atau musuh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang pada tuan mudanya, ingin menyerahkan semuanya padanya. Li Qiye menatap wanita tua itu, lalu kereta berhenti di samping. Li Qiye sangat familiar dengan kereta ini. Dulu ketika dia sedang melakukan perjalanan menuju Celestial Peak Mountain, itu telah muncul sebelumnya. Saat itu, wanita tua ini juga menjadi supirnya. Li Qiye dengan acuh berkata, aku tidak tahu apakah kita ini musuh atau bukan, tapi pertama-tama, keluarlah dari keretamu untuk berbicara, berhentilah bersembunyi di dalam. Kata-kata ini membuat wanita tua itu mengubah ekspresinya.
Dalam sekejap mata, dia tampak telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Mata tuanya menyedot ke dalam dan mengeluarkan kilauan bintang saat seluruh galaksi muncul dari dalam. Apa yang ingin kamu lakukan? Nyonya juga merasakan betapa menakutkannya wanita di hadapannya ini. Dengan tatapan khawatir, dia terus berdiri di hadapan Li Qiye, siap melindungi tuan mudanya. Wanita tua itu tidak mengambil tindakan dan malah hanya berbicara dengan dingin kepada Li Qiye, "Li bangsawan muda, mohon berbicara dengan sedikit rasa hormat. Kami tidak bermaksud jahat padamu." "Apakah begitu?" Li Qiye berkata, "Apakah kamu jahat atau tidak, itu tidak masalah bagiku. Tidak lama sebelum ini, Anda mengikuti saya, dan kembali ke puncak surgawi, Anda juga memata-matai saya. Saat itu, saya tidak melakukan apapun karena suasana hati saya sedang baik. Namun saat ini, hal tersebut tidak lagi terjadi. Karena kamu kebetulan ada di sini, kamu harus menuruti keinginanku. Li bangsawan muda, kamu terlalu sombong. Dunia ini luas sekali, siapa bilang kami tidak bisa muncul di lokasi yang sudah kamu datangi?" Wanita tua itu bertanya dengan dingin. Dia sekarang marah. Mereka memiliki asal-usul yang menggemparkan. Mereka yang mengenal mereka akan gemetar ketakutan, jadi siapa yang berani memprovokasi mereka? Tapi sekarang, Li Qiye bertindak sangat agresif. "Saya tidak ingin berbasa-basi." Li Qiye tidak peduli dan berbicara dengan sikap dingin, "Sekarang, keluarlah dari keretamu atau aku akan menghancurkannya." Ekspresi wanita tua itu menjadi sangat masam. Pada saat ini, energi darahnya melonjak ke langit seperti naga sejati yang melayang ke udara. Dia dengan dingin mengucapkan, "Li bangsawan muda, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan di dunia ini?" Letusan energi darahnya mengejutkan Nyonya dan Tai Yi. Mereka jelas tahu bahwa wanita tua ini adalah paragon berbudi luhur yang menakutkan dan sungguh menakjubkan. Li Qiye tetap tidak merasa terganggu meskipun wanita tua itu mempunyai energi darah seperti naga sejati. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Saya tidak tahu apakah saya tidak terpecahkan di dunia ini atau tidak, saya hanya tahu bahwa saya akan menghancurkan kereta ini jika orang di dalam tidak keluar. Kesabaran saya terbatas, saya tidak ingin mengulanginya untuk kedua kalinya." "Anda," wanita tua itu gemetar karena marah. Bahkan makhluk surgawi tertinggi Ye Qingcheng yang oleh orang lain disebut sebagai jenius nomor 1 di pengobatan dunia batu tidak akan berani berbicara kepada mereka seperti ini. Tapi sekarang, Li Qiye berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. "Nenek, jangan apa-apa, sudah waktunya untuk bertemu dengan bangsawan muda Li." Tepat ketika wanita tua itu hendak melampiaskan kemarahannya, suara seseorang terdengar dari dalam kereta. Suara ini sangat menawan dan menyenangkan. Siapapun yang mendengar suara ini akan membayangkan bahwa gadis ini memiliki kecantikan yang luar biasa. Setelah mendengar kerinduan mudanya, wanita tua itu harus menelan amarahnya. Namun, dia masih menatap Li Qiye dengan marah karena dia sangat kesal. Wanita tua itu membuka pintu kereta, mengeluarkan seorang gadis. Saat dia muncul, matahari dan bulan hilang cahayanya dan banyak sekali keberadaan yang dipermalukan. Bahkan kata, kecantikan tertinggi, tidak cukup untuk menggambarkan dirinya. Dengan sosok ramping dan cantik, fitur sempurnanya tidak dapat digambarkan dengan pena. Menyebut gadis tak menandinginya sebagai kecantikan nomor 1 di dunia pengobatan batu masih belum cukup. Dia mengenakan gaun kuning muda yang menonjolkan kecantikannya yang bermartabat kerajaan. Dia begitu mempesona sehingga siapapun yang bertemu dengannya akan langsung berpikir bahwa dia adalah seorang surga dengan suasana tenang. Matanya yang cantik dengan kilauan semangat bahkan lebih bersinar dari bintang-bintang. Seorang surgawi dengan kecerdasan dan keyakinan tinggi yang siap menghadapi apapun. Dia juga tidak memiliki aura yang menindas dan sombong, tapi kerendahan hati bukanlah cara yang tepat untuk menggambarkannya. Temperamennya memberikan sensasi kesempurnaan, seperti tinta menyatu dengan kertas, itu terlalu sulit untuk dijelaskan. Kecantikan Nyonya Ziyan juga bisa digambarkan sebagai penggulingan kerajaan. Meskipun kecantikannya bukanlah alasan mengapa ia terkenal di seluruh dunia, banyak orang akan setuju bahwa ia benar-benar cantik. Namun, di hadapan gadis ini, kecantikan sang nyonya pun meredup, dia tidak bisa membandingkan. Dia, Tai Yi terkejut setelah melihat gadis ini di depan dan segera menembus ke tanah, tidak lagi berani menunjukkan wajahnya.
Li Qiye tetap tenang saat dia mengukur gadis itu dari atas ke bawah tanpa melewatkan detail apapun. Di mata orang lain, yang muncul saat ini adalah seorang penggoda wanita, menyebabkan wanita tua itu terlihat sangat tidak setuju. Namun, kecantikan tiada taraf di depannya sangatlah anggun dan bebas. Meskipun Li Qiye senang, dia tidak marah atau malu. Sebelumnya, Li Qiye juga pernah bertemu dengan wanita cantik yang menakjubkan, seperti Jian Wushuang. Namun, meskipun Jian Wushuang memiliki fitur yang menakjubkan, dia tidak memiliki aura yang sama dengan gadis di depannya. Gadis ini memiliki aura mulia dengan keahlian luar biasa seolah-olah dia tidak akan terganggu oleh apapun. Hanya berdasarkan temperamennya saja, Jian Wushuang tidak bisa dibandingkan dengannya. Si cantik tak bertanding berbicara perlahan ke arah Li Qiye seolah-olah dia tidak ternoda oleh dunia biasa ini. Saya jarang bertemu orang, tapi saya bisa mengerti mengapa bangsawan muda Li tidak bahagia. Li Qiye menatapnya dan berkata, hari ini, suasana hatiku agak buruk, tapi jauh lebih baik setelah melihatmu. Kata-katanya jelas menggodanya. Wanita lain tidak akan memberikan reaksi yang baik ada Li Qiye meskipun mereka tidak marah. Namun, gadis ini tidak menunjukkan sikapnya dan dengan anggukan lembut untuk berkata, merupakan suatu kehormatan untuk dapat meningkatkan suasana hati bangsawan muda Li. Tidak buruk sama sekali. Li Qiye tersenyum dan berkata, saya menghargai gadis seperti Anda. Memang sulit bagi orang lain untuk tidak menyukai gadis pintar seperti itu. Kecantikan tertinggi membutuhkan lebih dari sekedar sekantong kulit yang bagus, seseorang membutuhkan rasa kesadaran diri dan kebijaksanaan. Godaan terang-terangan Li Qiye akan membuat wanita cantik manapun paruh, tapi tidak dengan gadis tak tertandingi di depan ini. Namun, wanita tua di sebelahnya cukup marah pada mereka berdua saat dia terus menatap tajam ke arah Li Qiye. Bahkan nyonya yang berdiri di sana tidak bisa menahan senyum kecut. Hanya tuan mudanya yang secara terbuka menggoda kecantikan tiada taraf seperti ini. Saya merasa tersanjung atas pujian yang nobel. Gadis itu terkekeh, tapi tawa ini saja sudah sangat meruntuhkan kerajaan sehingga bisa mencuri jiwa orang lain, menyebabkan mereka terpesona selamanya. Mutiara di malam hari, Li Qiye menampilkan kecantikan tiada taranya dan memuji, gadis kecil, kamu telah menggodaku, jadi ikuti aku. Ah! Nyonya di sebelahnya kehilangan kata-kata. Ini terlalu mendominasi. Dia sebenarnya ingin kecantikan tiada taraf setelah pertemuan pertama mereka. Namun, nyonya itu bersumpah lagi, bukankah itu sama ketika dia pertama kali bertemu dengan tuan mudanya? Nadanya besar sekali, tahukah kamu siapa nona muda kita? Gadis itu tidak menjawab, namun wanita tua itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, di seluruh dunia ini, hanya ada sedikit pria yang pantas untuk nona muda kita. Li Qiye memilih dan berkata, di 9 dunia dan 10 alam, hanya ada sedikit wanita yang layak menikah denganku. Apapun yang terjadi, aku menginginkannya, tetapi aku tidak ingin menikahinya. Anda, wanita tua itu kini gemetar karena marah. Siapapun di dunia ini akan kehilangan akal sehatnya saat bertemu dengan nona mudanya. Bahkan makhluk surgawi tertinggi, Ye Qingcheng, tidak terkecuali. Tapi sekarang, Li Qiye ini mendorongnya lebih jauh lagi. Dia ingin nona muda mengikutinya, dan dia bahkan berani dengan sombong mengatakan bahwa dia tidak akan menikahinya. Dia benar-benar belum pernah melihat pria sombong dan egois seperti itu. Apakah bangsawan muda Li ingin aku menjadi selirmu? Gadis yang menampilkannya menampilkan senyuman indah dan menghibur kepalanya, aku khawatir aku tidak terbiasa menjadi selir seseorang. Meski diejek, dia tetap tenang dan berhasil menunjukkan temperamennya yang luar biasa. Penampilan seperti itu akan memikat hati orang lain. Semakin aku melihatmu, semakin aku menyukaimu. Li Qiye tersenyum dan berkata, namun, gadis kecil, jangan salah paham. Aku hanya ingin kamu berada di sisiku. Di masa depan, akan ada tempatmu di antara jenderal tertinggiku. Jenderal tertinggi. Wanita tua itu menyela dan berkata, nona mudaku yang akan menanggung kehendak surga generasi ini. Denganku di sini, siapa lagi yang memenuhi syarat untuk memikul kehendak surga? Li Qiye terkekeh dan berkata, namun, aku menyukaimu. Jika kamu mengikutiku, maka di masa depan ketika kita berada di puncak, penguasa Ordo Jenderal, pengontrol keputusan ke-9 dunia tidak lain adalah kamu. Nyonya tergerak setelah mendengar ini. Kata-kata
Tuan mudanya dengan jelas menunjukkan betapa dia menghargai gadis tak sebanding di hadapan mereka. Namun, hal ini tidak mengejutkan sama sekali mengingat asal-usulnya. Wanita tua yang awalnya marah itu bingung dan tidak bisa berkata apa-apa. Jika dia tidak mengetahui kemampuan Li Qiye, dia pasti akan mengatakan bahwa dia bodoh, tapi dia tahu masalahnya sehingga dia tidak bisa membantahnya. Gadis yang tidak bertanding itu memandang ke arah Li Qiye, menampakkan senyuman yang akan menyebabkan semua bunga kehilangan warnanya dan berkata, "Ini adalah pertemuan pertama kita, namun bangsawan muda Li telah mempercayakan memberikan tugas yang begitu besar, apakah kamu tidak takut akan hal itu?" "Saya akan menolak karena kesulitannya." Orang lain akan berpikir bahwa Li Qiye gila, tapi gadis dengan latar belakang luar biasa ini menjawab dengan cara seperti itu. Li Qiye dengan santai mengedipkan matanya dan berkata, "Saya jarang salah dalam menilai orang. Terlebih lagi, jika kamu tidak mampu, maka kakek tua yang kuburannya di bawah tebing bintang tidak akan mewariskan warisannya kepadamu." Wahyu ini sangat mengejutkan wanita tua itu. Dia segera melangkah maju dengan aura pertarungan pedang suci yang terhunus, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jelas sekali bahwa dia bermaksud untuk menyakiti Li Qiye, bahkan sampai membunuh demi menjaga rahasia ini. Sementara itu, gadis yang percaya diri tetap tenang. Ekspresinya sedikit berubah setelah mendengarnya, tapi dia tidak bertindak berlebihan. Dia menutupi kepalanya dengan lembut pada wanita tua itu dan berkata, "Nenek, kami tidak bisa." Wanita tua itu menatap Li Qiye untuk waktu yang lama sebelum bersinar dan kembali ke belakang gadis yang tak bertanding itu. Namun, mata lamanya tetap terpusat pada Li Qiye seolah dia akan menyerang kapan saja. Li Qiye hanya tersenyum santai melawan permusuhan seperti itu dan berkata, "Adalah bijaksana untuk tidak menyerang saya. Paragon yang berbudi luhur bukanlah masalah besar di ekosistem." Wanita tua itu merasa sangat jengkel setelah diprovokasi oleh junior seperti Li Qiye. Jika bukan karena nona mudanya, dia pasti sudah mencoba memberi pelajaran pada Li Qiye. Gadis yang tidak bertanding itu dengan lembut menghela nafas dan berkata, "Perilaku bangsawan muda tidak mungkin diprediksi. Sangat sedikit orang yang mengetahui rahasia ini. Dari mana bangsawan muda mengetahuinya?" Diam-diam dia terguncang setelah pengungkapan Li Qiye karena sangat sedikit orang yang tahu tentang masalah ini, termasuk sekte asal dia. Namun, orang luar seperti Li Qiye sebenarnya mengetahui rahasia ini. "Jangan kaget," Li Qiye berkata, "orang lain mungkin tidak tahu mengapa kakek tua di bawah Starcliff mewariskan warisannya kepada Anda, tapi saya dapat menceritakan sebuah kisah lama kepada Anda. Dahulu kala, sebuah batu jatuh dari Bian Biswar. Namun, kebenaran yang tidak diketahui dunia adalah bahwa bukan hanya satu batu yang jatuh pada tahun itu, tapi 3. Aku tidak bisa mengizinkanmu hidup lebih lama lagi." Wanita tua itu tiba-tiba menjadi ngeri dan tidak lagi menyembunyikan niat membunuh. Dia langsung ingin mengambil tindakan. Namun, sebelum dia bisa mendekati Li Qiye, Imperial Draco Bull mengangkat kuku di depannya dan menendang dengan keras. Dengan suara keras, wanita tua itu terpaksa mundur beberapa langkah dari pukulan tersebut. Tidak peduli bahwa dia adalah seorang virtuos paragon yang luar biasa. Wanita tua itu terkejut setelah ditendang kembali oleh binatang itu. Dia adalah seorang teladan namun masih terhempas kembali seperti ini. Orang dapat dengan mudah membayangkan betapa menantangnya kerbau yang tampaknya tidak mencolok ini. "Karena memikirkan gadis kecil ini, aku tidak akan membunuhmu. Namun, jangan mencoba memprovokasi saya. Bahkan garis keturunan sepertimu tidak layak untuk dilihat olehku." Li Qiye perlahan mengucapkannya. Ekspresi wanita tua itu sedikit menjadi tidak sedap dipandang. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara dengan cara yang begitu berani atau meremehkan garis keturunan mereka, tetapi kata-kata ini keluar dari mulut Li Qiye hari ini. "Nenek, jangan apa-apa." Gadis tak menandinginya dengan kelembutan lengan bajunya dan penahanannya lagi setelah melihat wanita tua itu ingin memberi mereka kesempatan lagi. Wanita tua itu akhirnya berhenti setelah menerima perintah dari nona mudanya. Namun, dia masih berhati-hati terhadap Li Qiye karena dia tahu terlalu banyak. Jika perlu, keturunan mereka akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk membungkamnya. Li Qiye menatap gadis di depannya, lalu dia berjalan dari keretanya ke arahnya. Keduanya berdiri berhadap-hadapan, bahkan bisa dikatakan mereka bisa merasakan nafas satu sama lain.
Mereka saling menatap seolah ingin membaca sesuatu di dalam diri mereka yang tidak ingin orang luar mengetahuinya. Setelah beberapa saat, Li Qiye mulai membekukan lembut wajah gadis cantik tiada taranya. Tindakan seperti itu benar-benar keterlaluan dan tidak bisa ditoleransi oleh gadis lain. Niat membunuh wanita tua itu kembali meningkat. Nona mudanya tidak boleh dipermalukan oleh siapapun. Gadis tak bertanding itu dengan lembut mengganti lengan bajunya lagi untuk menghentikan wanita tua itu. Sementara itu, Nyonya Ziyan tidak percaya. Ia sudah menebak latar belakang gadis itu, namun tuan mudanya sebenarnya masih berani menggodanya seperti ini pada pertemuan pertama mereka. Yang lebih mengejutkan lagi adalah gadis yang tak bertanding ini tidak menolak ajakannya. Kita harus tahu bahwa banyak pria di dunia ini yang langsung jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Bahkan jenius yang paling tiada bandingannya pun akan langsung jatuh cinta padanya. Li Qiye terus-menerus memaksakan lembut wajahnya dengan gerakan yang sangat halus seolah dia adalah kekasihnya. Di saat yang sama, gadis yang tak tertandingi itu menutup matanya untuk merasakan sentuhan lembutnya. Rupanya pada detik ini, dia merasakan pukulannya sementara dia bisa merasakan detak jantungnya. Pemandangan ini menjadi abadi, seolah waktu telah berhenti. Baik nyonya maupun wanita tua itu tercengang saat melihat keduanya. Wanita tua itu sangat mengenal nona mudanya. Dia belum pernah dekat dengan orang lain, tetapi hari ini, dia menerima sikap kasih sayang dari orang asing pada pertemuan pertama. Ini tidak bisa dipercaya. Tai Yi muncul dari tanah untuk menyaksikan adegan ini terjadi dan tergerak juga karena dia mengetahui satu atau dua hal. Tidak ada yang tahu berapa lama adegan mesra ini berlangsung, tapi Li Qiye akhirnya menarik tangannya. Dia menatap gadis yang sedang bertanding beberapa inci darinya dan dengan lembut menahan kepalanya untuk berkata, "Kamu bukan keturunan klan Ming." Omong kosong. Wanita tua itu berteriak kaget setelah mendengar ini. Li bangsawan muda, seseorang dapat makan sembarangan tetapi tidak dapat berbicara tanpa berpikir. Ini ada dengan rahasia besar yang garis keturunan mereka sama sekali tidak ingin orang luar mengetahuinya. Gadis yang tidak mirip itu memberi isyarat dan berkata, "Nenek, jangan apa-apa." Li bangsawan muda bukanlah orang luar. Nona muda, wanita tua itu tercengang setelah mendengar ini karena kata itu memiliki banyak makna dan rahasia di dalamnya. Gadis yang tak bertanding itu berhenti di sana dan menatap Li Qiye untuk memperkenalkan dirinya, "Saya Ming Yexue dari Kerajaan Alkimia, dengan senang hati saya bertemu dengan bangsawan muda Li." Ming Yexue, keturunan utama Kerajaan Alkimia, kecantikan nomor satu di dunia pengobatan batu, orang misterius yang selalu tidak menonjolkan diri. Meskipun sangat sedikit orang yang melihat penampilan aslinya, reputasinya tersebar luas di seluruh dunia. Siapa di dunia ini yang tidak tahu nama peri Ming Yexue? Siapa yang tidak tahu tentang keturunan Kerajaan Alkimia? Li Qiye tersenyum dan dengan lembut menenangkan kepalanya untuk berkata, "Tidak, gadis kecil. Lebih tepatnya, selamat datang kembali. Tetaplah di sisiku mulai sekarang." Sebelumnya, dia tidak yakin apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Namun, sensasi familiar dan detak jantung tak terlupakan yang dia kenal dengan baik. Baginya, tidak masalah jika gadis yang tak bertanding ini adalah Ming Yexue, keturunan Kerajaan Alkimia, dia tetaplah dia. Saya masih belum mengerti. Si cantik nomor satu masa kini dengan kekuatan tak terduga tidak bisa memahami maksud Li Qiye. Dia menyambut perasaan yang sangat akrab, perasaan ketergantungan dan kedekatan. Tidak apa-apa untuk tidak mengerti. Masa lalu tidak penting, kamu akan mengerti di masa depan. Li Qiye tersenyum. Saat ini, suasana hatinya sedang sangat baik. Li Qiye mengulurkan tangannya, dan meskipun Ming Yexue membacanya sekilas, dia dengan lembut menyentuh lengan dengan cara yang alami dan santai seolah-olah memang begitulah seharusnya. Sambil melihat pemandangan ini, nyonya, wanita tua, dan Tai Yi semuanya tercengang. Pemandangan ini sangat alami sehingga orang tidak ingin menghancurkannya. Inilah keindahan nomor satu di dunia ini. Para jenius dan keturunan yang tak terhitung jumlahnya ingin merayunya tetapi tidak mampu melakukannya. Pada saat ini, dia dengan erat memegang tangan Li Qiye seperti sepasang kekasih. Tindakan ini sangat penuh kasih sayang. Penonton manapun pasti iri melihat pemandangan seperti itu. Generasi muda akan tergila-gila dengan hal ini karena Ming Yexue adalah dewi dalam banyak pikiran mereka.
Pada titik ini, wanita tua itu memperhatikan nona mudanya mengikuti Li Qiye menuju keretanya. Dia terkejut dan ragu-ragu berkata, "Nona muda, saya khawatir ini tidak baik." Li Qiye menatap wanita tua yang gelisah karena ingin melindungi nona mudanya. Dia hanya tersenyum dan berkata, 100 kehidupan pasti tidak mengungkapkan banyak rahasiamu. Kamu adalah. Wanita tua itu tercengang karena hanya kata-kata ini saja yang mengungkapkan sebuah rahasia besar. Bahkan nenek moyang biasa di kerajaan mereka tidak mengetahui hal ini. Dia hanya bisa mengetahui rahasia itu karena dialah yang menemani Ming Yexue selama masa kecilnya. Kerajaan alkimiamu tidak memiliki rahasia penting di ekosistem. Li Qiye duduk di kereta dan berkata, "Lagi pula, kamu tidak perlu terlalu paranoid. Saya akan menghargai gadis kecil ini lebih dari siapapun. Perlindunganku padanya akan jauh melebihi apa yang bisa diberikan oleh kerajaan alkimiamu." Oleh karena itu, dia dengan lembut membekukan rambut Ming Yexue. Saat ini, Ming Yexue sedang duduk di sebelah sementara Nyonya Ziyan mengambil sisi lainnya. Keduanya sangat cantik, terutama Ming Yexue yang tak tertandingi. Pemandangan seperti itu sungguh membuat iri dan menimbulkan kebisingan. Wanita tua itu menatap Li Qiye beberapa saat sebelum memilih untuk diam. Seperti yang dia katakan, ada banyak rahasia yang tidak dia ketahui. Misalnya, nona mudanya dikatakan sebagai keturunan klan Ming, namun hanya sedikit orang di kerajaan yang tahu bahwa ini tidak benar. Tai Yi melihat ke arah Ming Yexue yang mengikuti Li Qiye dan tidak dapat menahan diri untuk tidak membasahi bagian bawahnya yang kering dan memuat. Sial, menakjubkan sekali. Apakah ini benar-benar terjadi? Dia mengetahui rahasia tertentu, tapi dia masih tidak percaya setelah melihat adegan ini karena itu terlalu mengejutkannya. Mata Ming Yexue muncul pada Tai Yi yang sebagian tubuhnya masih berada di bawah tanah. Dia mengungkapkan senyum tipis, dan menawan dan bertanya, "Rekan Daois ini, pernahkah kita bertemu sebelumnya?" Ekspresi Tai Yi berubah drastis setelah mendengar ini, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Dia segera mengulurkan tangannya untuk menyangkal dan berkata, tidak, Peri Ming terlalu memikirkan orang rendahan ini. Yang rendahan ini hanyalah semut iblis kecil yang tidak berarti yang hanya mendengar nama besar peri. Orang rendahan ini belum pernah melihat wajah peri sebelumnya. Pertemuan kita hari ini adalah berkah rendahan yang telah dikumpulkan selama 3 masa kehidupan. Dengan itu, dia segera tenggelam ke dalam tanah dan melarikan diri tanpa jejak seolah dia sangat ketakutan. Li Qiye memahami tindakan Tai Yi dengan sangat jelas, tapi dia tidak menunjukkannya. Dia hanya memegang tangan Ming Yexue yang seperti batu giok sambil menutup matanya, seperti terjebak dalam kenangan lama. "Saya punya beberapa pertanyaan." Setelah beberapa saat, Ming Yexue dengan lembut berbicara kepadanya. Dia begitu tenang dan anggun sehingga membuat orang lain mabuk. Bahkan wanita cantik seperti Nyonya Ziyan harus mengakui bahwa petualangan sebagai wanita cantik nomor 1 di pengobatan dunia batu saja tidaklah cukup. Bab novel baru diterbitkan pada. Aku tahu, tapi itu tidak penting. Li Qiye berkata sambil tersenyum, "Kamu akan mengerti nanti. Namun, ada sesuatu yang ingin saya ingatkan kepada Anda saat ini. Kerajaan alkimiamu memiliki seseorang yang menggunakan formasi penindasan surga, yang bertujuan untuk menangkapku. Karena mempertimbangkan Anda, saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Namun, jika ada yang kedua kalinya, aku akan menyatukan kerajaan alkimia." Batalkan kerajaan alkimia. Wanita tua itu kesal mendengar kata-kata seperti itu. Dia berasal dari kerajaan dan cabang langsungnya pada saat itu. Bagaimana dia bisa bahagia ketika Li Qiye mengatakan hal seperti itu di depannya? "Aku tahu kamu kesal padaku." Li Qiye terkekeh dan berkata, "Jika kamu bisa bertemu dengan 100 kehidupan, beritahu dia bahwa kerajaan alkimiamu tidak boleh melupakan kesalahan masa lalumu. Jangan lupakan hasil dari alam binatang ilahi." Kata-kata seperti itu membuatnya terengah-engah karena dia telah mendengar beberapa legenda yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Bahkan petinggi kerajaan pun tidak tahu tentang mereka. Li bangsawan muda seharusnya tidak menyalahkan nenek, dia hanya sangat protektif terhadapku. Ming Yexue perlahan berkata. Li Qiye memandang wanita tua itu dan berkata, "Saya tidak marah padanya. Kalau begitu, maka banteng Draco tidak akan mengusirnya begitu saja." Wanita tua itu menjadi sangat sedih, tapi dia tidak bisa benar-benar marah. Kekuatan banteng itu jauh melebihi imajinasinya.
Dia merasa tidak berdaya, dia bahkan tidak punya kemampuan untuk menolak. Kesombongan Li Qiye sangat mengecewakan. Sebagai karakter hebat dari kerajaan, dia ingin memberikan pelajaran tentang sikap tidak sopannya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika keberadaan kuat seperti banteng hadir. Ming Yexue sedikit mengernyit dan berkata, saya juga datang karena ini. Kami memiliki banyak ahli di kerajaan, tapi yang bisa memanfaatkan formasi hebat seperti itu harus berada di tingkat leluhur. Pada saat ini, baik cabang itu langsung maupun cabang samping, belum ada nenek moyang yang muncul. Setidaknya, tidak tercatat. Li Qiye terkekeh dan berkata, kalau begitu, lihatlah. Kali ini, saya tidak akan mengambil tindakan karena Anda, tetapi hal ini belum tentu terjadi di lain waktu. Ming Yexue dengan lembut mengangguk dan berkata, apakah itu cabang langsung atau samping, para tetua akan menyelidiki masalah ini untuk melihat apakah leluhur secara pribadi telah mengambil tindakan. Dia adalah orang yang tegas, jadi setelah menentukan pilihannya, dia langsung ingin kembali. Dia memberitahu Li Qiye, apakah bangsawan muda Li ingin pergi bersamaku? Jika Anda bersedia memasuki tanah leluhur kami, saya akan memperkenalkan Anda kepada para tetua kami. Bagi generasi muda dunia pengobatan batu, undangan seperti itu jelas merupakan suatu kehormatan dan pujian yang luar biasa. Siapapun akan dengan senang hati berduka. Entah itu karena kecantikannya atau untuk melihat tanah leluhur kerajaan alkimia, keduanya sangat menarik bagi generasi muda. Namun, Li Qiye hanya tersenyum dan berkata, kamu kembali dulu. Saya akan memeriksanya nanti. Siapapun akan menjadi gila jika mereka tahu bahwa undangan dari kecantikan nomor 1 pun ditolak. Ming Yexue tidak memaksakan topik pembicaraan. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia kembali ke gerbongnya dan segera pergi untuk menyelidiki masalah ini. Setelah menyaksikan kereta Ming Yexue berangkat, Li Qiye menarik dan duduk kembali. Nyonya itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya setelah Li Qiye menetap, Tuan Muda mengenal Peri Ming sebelum ini. Li Qiye melihat kembali ke arah kepergian Ming Yexue dan sambil tersenyum berkata, bagaimana aku mengungkapkan? Sebelumnya, aku belum pernah bertemu atau mengetahui apapun tentang Ming Yexue, keturunan kerajaan alkimia. Namun, dia meninggalkan satu kalimat. Dahulu kala, dia pernah memiliki sebuah benda yang dengan susah payah dia kembangkan. Tai Yi turun dari tanah saat ini dengan ekspresi yang sedikit berubah dan berkata, Peri Ming ini, dia tidak dapat diduga, sangat tidak dapat diduga, dan terlebih lagi menakutkan. Nyonya itu mengangguk menyetujui evaluasi ini benar. Meskipun ketenaran Peri Ming tidak begitu menonjol dibandingkan keunggulan Ye Qingcheng karena perilakunya yang misterius dan rendah hati, banyak orang masih berasumsi sebagai eksistensi yang mampu melawan Ye Qingcheng. Yang Mulia Ziyan salah memahami maksud saya. Tai Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak hanya mengacu pada kompasnya yang tak terduga atau bakatnya yang tak berkompetisi. Saya sedang berbicara tentang asal-usulnya yang menakutkan. Ini benar-benar mengerikan. Setelah mendengarkan semut, nyonya itu bergidik dan menjawab, banyak orang besar di dunia ini yang mengetahui asal-muasal usul Ye Qingcheng. Dia mungkin berasal dari ras golem, tapi tidak mewujudkannya karena dia awalnya adalah batu dewa. Batu yang tak tertandingi. Saya juga telah mendengar spekulasi ini. Tai Yi mengangguk dan menambahkan, kehidupan masa lalu Ye Qingcheng adalah batu penentu kerajaan tepi berbatu. Legenda menyatakan bahwa batu ini diperoleh oleh nenek moyang mereka, Kaisar Abadi Si Feng. Namun, asal-usul pastinya tidak dapat ditentukan oleh generasi mendatang. Singkatnya, ini adalah batu terbesar di kerajaan mereka. Itu tersembunyi di lokasi dengan jumlah energi duniawi terkaya di kerajaan Stony Age. Selama beberapa generasi, orang bijak kerajaan mengajarkan kitab suci Dao ke batu ini dan menggunakan energi darah mereka untuk mengolahnya. Beberapa dekade yang lalu, batu ini tiba-tiba merasakan langit dan bumi dan memperoleh kehidupan. Benar-benar sulit dipercaya. Pada saat permulaannya, ia segera memiliki daging dan darah dan dapat dianggap sebagai yang tertinggi. Tai Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibir saat ini setelah membaca bagian yang panjang ini. Nyonya itu juga mengangguk dan berkata, Ye Qingcheng memang luar biasa. Setelah mengalami begitu banyak orang bijak yang menguraikan Dao bersama dengan budidaya selama bertahun-tahun, beberapa bahkan mengatakan bahwa dia akan menjadi kaisar abadi kedua BC. Sekte atau garis keturunan manapun,
bahkan yang memiliki dua kaisar seperti Hohenhof-Raffin, menjunjung tinggi dia dan percaya bahwa dia bisa menjadi seorang kaisar. Nyonya itu terkejut setelah memikirkan apa yang baru saja dia katakan. Dia ingat apa yang dikatakan tuan mudanya sebelumnya, begitu pula Tai Yi. Jika asal-muasal Ye Qingcheng tidak tertandingi tetapi asal-muasal Ming Yexue bahkan lebih mengerikan, lalu dari mana asal-usulnya? Nyonya dapat menghubungkan beberapa titik pada saat ini. Hingga saat ini, orang luar selalu mengira bahwa Ming Yexue adalah keturunan klan Ming, keluarga kerajaan. Namun, setelah kejadian hari ini, ternyata dia mempunyai asal-usul yang berbeda. Ayo pergi, tidak ada gunanya memikirkan tentang hal ini. Li Qiye berkata sambil tersenyum tipis, konferensi akan segera dimulai, jadi kita harus memasuki kota alkimia. Yah, leher Tai Yi tanpa sadar menyusut ke dalam tubuhnya setelah mendengar ini. Sambil mencoba bersembunyi, dia dengan khawatir berkata, pergi ke kota alkimia, mungkin sangat berbahaya. Li Qiye meliriknya dan berkata, kamu melakukan beberapa hal tidak bermoral yang tidak bisa dimaafkan, jadi kamu tidak berani memasuki kota alkimia, kan? Tai Yi dengan tersenyum dan berkata, bangsawan muda salah paham denganku. Yang rendahan ini hanya memarahimu. Seperti yang dapat dilihat oleh bangsawan muda sebelumnya, kerajaan alkimia memiliki orang-orang yang memiliki niat jahat terhadap kita. Alkimia yang nobel tidak ada pitanya, jadi mungkin seseorang menginginkannya, bahkan mungkin seorang leluhur ingin menangkapmu hidup-hidup. Setelah mendengar ini, Li Qiye mengangkat kepalanya dan menatap ke arah kota alkimia sambil menampilkan senyuman lembut. Saya lebih takut kerajaan alkimia tidak akan mengambil tindakan. Jika mereka bermanuver melawan saya, maka segalanya akan mudah. Namun, jika mereka ramah dan memperlakukan saya sebagai tamu, maka saya akan merasa tidak enak karena membawa pergi Ming Yexue. Jika mereka ingin membunuhku, itu akan lebih baik. Nyonya itu tersenyum dan bertanya, Tuan muda menyukai peri Ming. Li Qiye terkekeh dan menjawab, bagaimana ini bisa disebut rasa suka? Aku hanya ingin gadis itu tetap berada di sisiku di masa depan. Jika kerajaan alkimia ingin melakukan ini dengan damai, maka saya bisa memenuhi semua permintaan mereka. Jika mereka menginginkannya dengan cara yang sulit, maka itu akan menjadi lebih mudah. Apakah peri Ming begitu penting bagi tuan muda? Nyonya Ziyan tergerak. Pada saat ini, dia menyadari bahwa tuan mudanya tidak jatuh cinta pada Ming Yexue, dan bahwa dia memiliki alasan berbeda untuk menginginkan dia tinggal bersamanya. Li Qiye tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia hanya melihat pemandangan sambil mengenangnya. Setelah beberapa saat, pikiran Li Qiye kembali. Dia melihat ke arah Tai Yi dan berkata, apakah kita pergi ke kota alkimia atau tidak, itu bukan keputusanmu. Pada saat itu, saya perlu berada di sana untuk menerjemahkan obat, jadi jika Anda melarikan diri dan kehilangan kesempatan bagus ini, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Tai Yi bergidik setelah pengingat ini. Dia segera menamparkan dada ini seperti drum dan melakukan tindakan berani seolah-olah dia rela berjalan menembus api. Tuan muda, jangan khawatir. Kemanapun Anda pergi, saya juga akan berada di sana. Aku pasti tidak akan mempermalukanmu. Li Qiye tersenyum dan berkata, baiklah, jangan mengucapkan kata-kata yang memuakkan seperti itu, memberitahukan aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Tai Yi terbatuk-batuk dengan ekspresi canggung. Bahkan nyonyanya memandang Tai Yi sekali lagi. Dia tahu bahwa dia meremehkan, setidaknya dari penampilannya. Dia jelas tidak ingin pergi ke kota alkimia, tapi setelah mendengarkan tuan mudanya, dia kehilangan semua keraguannya. Ini benar-benar membangkitkan rasa penasaran sang nyonya tentang cederanya. Kelompok itu melakukan perjalanan menuju kota dengan banteng yang menarik kereta dengan kecepatan tinggi. Tidak lama kemudian mereka tiba. Kota alkimia terletak di lokasi yang sangat strategis. Itu adalah pos terdepan pertama sebelum pintu masuk ke Vena Alkimia dan hanya berjarak satu langkah dari tanah leluhur keluarga kekuasaan. Kota alkimia di dunia pengobatan batu juga dikenal sebagai kota kekaisaran atau ibu kota alkimia. Meski disebut kota, sebenarnya itu bukanlah kota. Di 9 dunia, ketika sekte-sekte besar membentuk negaranya sendiri, sebagian besar ibu kotanya adalah kota-kota kuno yang sangat besar. Kota alkimia, sebaliknya, tidak mirip dengan kota.
Tidak ada tembok yang menjulang tinggi atau ahli patroli di tempat ini meskipun disebut kota kekaisaran. Ketika melihat seseorang berkumpul di kota alkimia, mereka akan melihat bukit-bukit tak berujung dan gunung-gunung megah. Ada sungai-sungai besar yang menyerupai ular perak. Segala sesuatu di sini penuh dengan kehidupan, dan energi duniawi bahkan meresap ke udara. Rerumputan roh dan materi yang menonjolkan yang bersinar dapat dilihat sejauh mata memandang. Seluruh kota alkimia hanyalah sebuah lanskap luas tanpa tembok atau batas. Di dalam pegunungan terdapat paviliun besar yang menjulang ke langit. Di antara tebing yang lurus terdapat kuil-kuil yang setebal. Di dalam lembah terdapat kuil kuno yang mengambang. Bangunan tersembunyi ada di mana-mana di tempat ini, dan jembatan dewa membentang ribuan mil. Pelangi menghubungkan satu gunung dengan gunung lainnya, membuat penonton mengira ini adalah negeri abadi. Legenda yang lebih tua mengatakan bahwa kota ini dulunya tidak bernama kota alkimia, ada pula yang menyebutnya sebagai kota Phoenix. Mengenai interpretasi, sedikit orang di kemudian hari yang dapat mengetahui alasannya. Bahkan keluarga kerajaan tidak mengetahui detail pastinya. Ada banyak spekulasi mengenai nama kota Phoenix. Namun spekulasi tersebut sendiri hanyalah desas-desus dan tanpa bukti nyata. Namun, salah satunya lebih bisa diandalkan. Pada zaman dahulu, tidak ada manusia yang menghuni tempat ini. Tidak ada golem atau setan juga karena mereka tidak dapat mengambil setengah langkah ke lokasi ini. Ini karena pohon dewa telah dicabut dan melindungi lanskap luas ini. Belakangan, seekor burung Phoenix datang ke daerah ini dan memilih pohon dewa sebagai sarangnya. Sejak saat itu, burung Phoenix tinggal di atas pohon dewa ini, memandang ke bawah ke 9 langit. Tidak ada satupun petani yang bisa mendekati tanah menakjubkan ini. Namun, baik burung Phoenix maupun pohon dewa, meskipun memiliki kekuatan mistis dan tak terkalahkan, masa hidup mereka masih akan terbaring hingga hari kematian mereka. Legenda selanjutnya mengatakan bahwa pada periode itu, kedua makhluk ini tidak mau mati dan ingin dilahirkan kembali. Oleh karena itu, burung Phoenix membakar pohon dewa dan menggunakan api dewa tertinggi untuk mandi, berharap mendapatkan nirwana kelahiran kembali. Sayangnya, keduanya pada akhirnya tidak berhasil. Api ilahi tertinggi ini menyala selama 10.000 tahun sebelum hanya menyisakan abu. Tentu saja, mereka tetaplah makhluk dewa, terutama pohonnya. Meski terbakar menjadi abu, mereka tetap meninggalkan tanah yang sangat subur. Sejak saat itu, hanya dalam waktu 1000 tahun, obat-obatan roh dan pohon harta karun yang tak terhitung jumlahnya muncul di negeri ini. Binatang buas yang tak terhitung banyaknya datang ke tempat ini. Bahkan ada rumor yang menyatakan bahwa di area terdalam, tulang burung Phoenix dan akar pohon masih menyala. Setelah bertahun-tahun, sangat sedikit orang di dunia ini yang dapat mengingat bahwa kota alkimia dulunya adalah kota Phoenix. Namun daratan ini tetap penuh dengan kehidupan dan energi. Rombongan Li Qiye tidak langsung pergi ke resepsi kerajaan. Dia memilih gunung terpencil di dalam kota dan tinggal di sana. Ada banyak bangunan dan kuil di kota, tetapi terdapat lebih banyak gunung dan puncak, banyak dari mereka tidak berpenghuni. Bahkan bisa dikatakan siapapun yang datang ke tempat ini bisa memilih gunung untuk tinggali. Namun, hal itu hanya terjadi dalam waktu singkat dan bukan sesuatu yang permanen. Mereka yang dapat membangun yayasan dan membangun sekte mereka sendiri di sini harus mendapatkan persetujuan dari keluarga kerajaan. Terlebih lagi, keributan ini terdiri dari warga kerajaan atau merupakan bagian dari cabang sampingan keluarga pemerintahan. Peluang bagus seperti itu tidak tersedia bagi orang luar. Orang luar hanya datang dan tinggal di pegunungan dan lembah ini dalam waktu yang singkat. Tidak ada yang berani hidup lama karena itu sama saja dengan menantang otonomi kerajaan. Li Qiye memilih sebuah gunung besar yang mencapai hingga ke awan. Gunung ini sepertinya sudah cukup tua dan kompang camping seolah-olah ada yang menghancurkannya atau hangus terbakar. Tidak ada tumbuhan yang tumbuh di tempat ini karena sangat kering. Berdiri di gunung ini, panas kering menyerang wajah mereka. Siapapun saat ini pasti merasa sangat kesal. Meskipun ukurannya sangat tinggi, gunung terpencil ini tidak cocok berada di antara negeri-negeri kaya ini. Nyonya itu tidak dapat menahan diri untuk berkata sambil berdiri di atas tempat ini, energi duniawi dari gunung ini sepertinya telah terkuras. Li Qiye berdiri di titik tertinggi untuk melihat ke empat arah, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tai Yi juga melihat sekeliling ke negeri yang jauh.
Dia memperhatikan bahwa tumbuh-tumbuhan di sekitar sini tidak tumbuh subur dan energi duniawi sangat kurang. Dia segera berkata, bukan hanya energi gunung, sepertinya semua lokasi di sekitarnya juga mempengaruhi. Li Qiye mengalihkan dan menunjukkan senyuman tipis sambil berkata, kami akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Nyonya itu bingung dan bertanya, Tuan Muda, kerajaan alkimia menyiapkan aula utama untuk menerima semua alkemis dari sekte masing-masing untuk konferensi ini. Mengapa kita tidak pergi ke sana? Lebih mudah membunuh saat berada di luar. Li Qiye sambil menjawab sambil tersenyum. Nyonya tidak bisa menahan tawa mendengar alasan ini. Dibandingkan dengan alasan ini, tidak ada hal lain yang lebih memicu kenyamanan. Dia berkata, jika Tuan Muda ingin membunuh orang, Anda harus memilih lokasi yang lebih indah. Tempat ini hanya membuat rekomendasi orang. Mungkin ini adalah tempat yang tidak menyenangkan dan akan membuat orang menjadi bingung. Kamu benar, Li Qiye berkomentar, ini bukan lokasi yang bagus, tapi ini adalah tempat yang sangat layak untuk dibunuh. Kami akan tetap di sini. Nanti akan ada pertunjukan bagus. Nyonya itu berhenti bicara dan segera memanggil paviliun harta karun. Dalam sekejap mata, halaman persegi jatuh ke gunung. Suara air mengalir terdengar dari taman. Kalau tidak, gunung kering ini akan membuat orang gila. Saat Nyonya sedang menyiapkan kamar, Li Qiye memerintahkan Tai Yi, berjalanlah keliling kota untuk melihat apakah ada kabar baik atau tidak. Tai Yi dengan cepat menjadi bersemangat dan bertanya, berita seperti apa yang dibutuhkan oleh bangsawan muda. Li Qiye meliriknya dan berkata, bukankah kamu pandai menebak pikiran orang? Menurutmu berita apa yang ingin aku dengar? Tai Yi menjawab, oke, yakinlah. Dengan layanan saya, Anda akan mendengar apa yang Anda inginkan. Karena itu, dia segera pamit. Li Qiye menyeringai dan bertanya pada semut, tunggu, apakah kamu tidak menggali tanah? Hingga saat ini, Tai Yi selalu melakukan perjalanan bawah tanah. Tuan Muda, Anda pasti bercanda. Tai Yi terbatuk dan berkata, tanah di bawah kerajaan. Alkimia sangat berbahaya, hal ini diketahui oleh semua penghuni masa lalu. Terlebih lagi, Tuan Muda memilih lokasi seperti ini, jadi bagaimana saya bisa dengan mudah menyelam di bawah tanah? Paling banter, saya hanya bisa menyelam beberapa meter di bawah permukaan dan tidak lebih dalam lagi. Bagaimana jika ada sesuatu di bawah sana yang akan melahapku? Saya akan tamat. Yang lebih menakutkan lagi adalah jika aku menyentuh sihir terlarang di bawah kerajaan. Pada saat itu, bukankah aku akan benar-benar tamat? Jadi, sepertinya kamu pernah ke sana sebelumnya. Li Qiye berkomentar dengan riang. Tai Yi dengan canggung tersenyum dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia segera pergi seolah sedang melarikan diri. Setelah Nyonya menyiapkan tempat tinggal Li Qiye, dia pergi ke taman dan melihat tuan mudanya bermain-main dengan beberapa panci dan mangkuk serta menaburkan bubuk ke tanah. Dia meninggalkan banyak hal aneh di gunung. Setelah melihat semua panci dan mangkuk serta genangan kecil air yang mengeluarkan bau yang sangat menyengat, Nyonya dengan penasaran bertanya, Tuan Muda, benda apa ini? Li Qiye menyibukkan dirinya sambil menjawab, hanya mempersiapkan beberapa hal. Seseorang selalu perlu bersiap sebelum membunuh. Tanganku terasa gatal akhir-akhir ini, dan aku punya beberapa metode yang sudah lama tidak kumainkan. Membunuh orang terus-menerus secara instan sangatlah membosankan. Apakah ini metode yang Tuan Muda bicarakan? Nyonya melihat pot-pot itu. Ada banyak hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Li Qiye berkata sambil tersenyum, lebih tepatnya, ini adalah bagian dari alkimia. Alkimia bukan hanya tentang memurnikan pil atau menyembuhkan luka. Itu adalah seni yang sangat kaya yang menggabungkan penguasaan binatang, perubahan kesengsaraan, dan mencuri dari surga. Dia menyipitkan matanya dan melanjutkan, karena orang mengatakan bahwa kerajaan alkimia adalah model alkimia, kita harus bermain-main dengan alkimia agar bisa tampil enak, bukan? Selalu menggunakan kekerasan bisa sangat melelahkan. Nyonya tidak dapat memahami apa yang direncanakan tuan mudanya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya selesai dengan pot-pot tersebut. Mereka semua memiliki bentuk yang aneh dan tampak sangat aneh, membuat sang nyonya benar-benar bingung. Setelah beberapa saat, Li Qiye selesai dan mengusap telapak tangannya sambil berkata, sudah lama sekali sejak terakhir kali saya bermain dengan barang-barang ini, jadi saya agak berkarat. Inventaris Alpine Trifader benar-benar menakjubkan, itu memiliki apa yang saya butuhkan. Kalau tidak,
akan merepotkan untuk mengumpulkannya satu per satu. Sebelum datang ke kerajaan, Nyonya mengetahui bahwa tuan mudanya telah melakukan perjalanan ke perbendaharaan ayah. Jadi itu untuk mengambil bahan-bahan ini. Apa tujuan benda-benda ini, tuan muda? Nyonya yang kebingungan itu tidak mencoba menebak dan langsung bertanya pada Li Qiye. Kamu akan segera mengetahuinya, Li Qiye sambil menjawab sambil tersenyum. Dia memfokuskan pandangannya dan berkata, saya harap musuh tidak mengecewakan saya, jika tidak, game ini akan sangat membosankan. Konferensi bersejarahnya adalah salah satu acara terbesar di dunia pengobatan batu. Itu terjadi setiap beberapa dekade sekali. Selain itu, acara tersebut diselenggarakan bersama oleh banyak keturunan-keturunan leluhur, dan tempatnya akan berubah setiap saat. Kali ini, konferensi tersebut diadakan di Kerajaan Alkimia. Tempat ini bahkan lebih megah dibandingkan dengan keturunan lainnya. Semua alkemis di sini sangat antusias. Hal ini bisa dimaklumi karena kerajaan Alkimia dipuji sebagai garis keturunan dengan seni karakteristik terbaik dan terkaya di dunia. Dapat berpartisipasi dalam konferensi ini merupakan suatu kehormatan besar. Hanya generasi muda yang bisa berpartisipasi karena jika generasi sebelumnya bisa ikut serta, generasi muda tidak akan bisa bersinar. Tidak terlalu banyak batasan dan aturan. Bahkan seorang gelandangan yang cakap dalam Dao diperintahkan akan diundang untuk acara tersebut. Tentu saja, ada banyak silsilah yang akan mengundang para alkemis muda jika mereka tidak memiliki siapapun yang mewakili mereka dalam konferensi ini. Bagi para peserta muda ini, jika mereka cukup mampu, maka mereka tidak hanya akan memenangkan hadiah konferensi, mereka juga akan mampu meraih turnamen yang luar biasa. Mereka yang memiliki potensi tinggi yang berasal dari sekte kecil, jika mereka berasal dari sekte kecil, dapat memenangkan cinta bahkan dari keturunan-keturunan dengan penampilan yang bagus di konferensi tersebut. Mungkin hanya dalam satu hari, mereka akan mampu melompati gerbang naga dan berhasil mencapai garis keturunan kekuasaan. Karena alasan ini, para alkemis muda akan datang untuk setiap konferensi. Mereka akan melakukan yang terbaik, berharap mendapat sorotan di acara ini. Konferensi kali ini jauh lebih seru dibandingkan sebelumnya karena persaingannya jauh lebih ketat. Dalam beberapa hari terakhir ini, kota Alkimia menjadi sangat ramai sejak para alkemis dari seluruh dunia memasuki perimeter dan menerima berbagai macam kerajaan. Kebanyakan dari mereka masih sangat muda, beberapa juga sangat terkenal. Ada beberapa dari mereka yang dijuluki sebagai alkemis jenius. Ini menciptakan tontonan yang sangat megah, menyebabkan kota yang biasanya tenang menjadi sangat hidup. Biasanya, bahkan sejumlah kecil petani yang bepergian ke kota tidak akan berani merusak suasana hati atau mengganggu keluarga kerajaan. Namun kini, orang datang dan pergi dengan segala bentuk perjalanan. Ada yang menunggangi kudanya, ada pula yang menunggangi dahan pohon besar yang terbang. Bahkan ada yang duduk di atas daun terbang yang besar. Semua jenis orang datang, termasuk manusia. Namun, manusia sangat langka di dunia pengobatan batu. Mayoritas yang datang adalah iblis dan golem. Dalam beberapa hari terakhir ini, baik penduduk maupun alkemis baru membicarakan tentang konferensi yang menentukan. Ada pula yang membahas tentang peserta muda, terutama mereka yang memiliki peringkat besar. Keempat kecerahannya mendapat perhatian paling besar. Merekalah yang menjadi panutan bagi generasi muda. Bahkan ada yang menyebut calon mereka kaisar alkimia berikutnya. Keempat keajaiban itu adalah Yuan Chaihe dari Taman Tenang, Dewa Alkimia Rambut Putih klan Bailian, Cao Guoyao dari negara bagian Cao, dan Mu Qiao dari kerajaan Alkimia. Itu adalah topik hangat di kota karena banyak orang membicarakan mereka berempat. Yang pertama datang adalah Yuan Chaihe. Meskipun dia tidak terlalu menonjolkan dirinya selama dia tinggal di sana, semakin banyak orang yang mendapat informasi, maka dia akan segera mengetahuinya, sehingga menimbulkan kegemparan. Peri Yuan juga ada di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi. Orang-orang ramai berdiskusi setelah berita kehadirannya tersebar. Bab novel baru diterbitkan pada. Saya mendengar bahwa Peri Yuan tidak datang untuk berpartisipasi kali ini, dia diundang oleh Raja Pengamat untuk menyembuhkan salah satu akar dewanya. Seseorang yang berpengetahuan luas segera mengungkapkan mengapa Yuan Chaihe datang ke kota. Orang yang tidak berpartisipasi dalam konferensi sungguh merupakan kerugian besar. Sekarang warnanya akan berkurang. Banyak yang menghela nafas dengan penyesalan.
Dao menjelaskan Yuan Caihe terkenal di dunia ini. Budidaya rumputnya tidak ada bandingannya di dunia ini. Beberapa bahkan mengatakan bahwa dia telah melampaui penguasaan Taman Tenang saat ini. Sifatnya yang lembut dan baik hati juga terkenal. Sebagai salah satu dari 4 keajaiban, dia adalah yang paling rendah hati dan paling dihormati di antara kelompok itu. Banyak silsilah di dunia ini yang mengundangnya untuk menyembuhkan pohon dewa dan obat-obatan terbaik mereka. Selain itu, dia membantu beberapa sekte. Oleh karena itu, ketidakhadirannya dalam konferensi tersebut sangat dirindukan oleh banyak alkemis, terutama kalangan muda. Saya mendengar Mu Qiao dari kerajaan alkimia juga tidak akan berpartisipasi dalam konferensi ini. Di antara keempatnya, hanya Dewa Alkimia Rambut Putih dan Cao Guoyao yang berpartisipasi. Seorang yang akrab mengetahui suatu berita dan memberitahu teman-temannya. Mu Qiao adalah ahli kerajaan, tetapi karena kerajaan adalah tuan rumah konferensi ini, dia tidak berpartisipasi untuk menghindari timbulnya kondisi buruk. Faktanya, karena prestise kerajaan mengenai Dao dikarakterisasi sudah terkenal, kehormatan memenangkan konferensi ini tidak terlalu menjadi masalah bagi mereka. Karena Peri Yuan dan Mu Qian tidak berpartisipasi kali ini, tampaknya alam alkimia kita tidak memiliki harapan untuk memenangkan gelar. Mungkin masuk 3 besar pun akan sulit. Seorang sekutu dari alam alkimia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Para pemuda dari dunia alkimia merasa sangat sedih karena Yuan Caihe dan Mu Qiao tidak berpartisipasi. Hingga saat ini, Dao menunjukkan dari alam alkimia jauh melebihi alam binatang dan alam batu. Bahkan bisa dikatakan bahwa dunia alkimia menghasilkan lebih banyak alkemis, termasuk kaisar alkimia, dibandingkan dengan 2 dunia lainnya. Tapi sekarang, 2 alkemis muda terkuat mereka tidak berpartisipasi. Ini berarti bahwa alam alkimia tidak memiliki peluang untuk menjadi nomor 1 kali ini. Ada kemungkinan mereka bahkan tidak akan menempati posisi 3 besar. Mungkin Cauldron Marquis dari Crystallized Sisek memiliki peluang untuk masuk ke 3 besar. Para alkemis dari dunia ini mau tidak mau memunculkan kejeniusan lain. Memang benar, ku dengar Cauldron Marquis sudah sangat tangguh dengan Dao karakteristiknya dan hanya sedikit lebih lemah dari 4 keajaiban. Lebih penting lagi, keterampilan mengendalikan kualinya luar biasa. Keterampilan pasta fisik, salep, obat berumur panjang, dan pembuatan pil takdirnya sangat seimbang tidak seperti 4 keajaiban yang lebih berpengalaman dalam satu bidang tertentu. Alkemis lain setuju. Meskipun dunia alkimia mempunyai banyak alkemis muda yang kuat, mereka masih kalah jika dibandingkan dengan alkemis rambut putih dan Cao Guoyao. Hari demi hari berlalu, namun kota alkimia menjadi semakin semarak. Tidak masalah jika beberapa sekte berada sangat jauh dari alam alkimia, mereka tetap datang bersama murid-murid mereka untuk berpartisipasi dalam konferensi tersebut. Dewa Alkimia Rambut Putih akan segera tiba. Dokter Suci Tangan Iblis klan Bailian sedang membuka jalan untuknya. Seseorang mengirimkan berita ini pada hari ini. Dokter Suci Tangan Iblis juga ada di sini. Apakah klan Bailian ingin mengambil 2 dari 3 tempat teratas? Banyak alkemis yang berpartisipasi merasa tertekan setelah mendengar bahwa Dokter Suci itu juga datang. Dokter Suci Tangan Iblis. Banyak orang merasa sangat marah setelah mendengar nama ini, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dokter Suci itu adalah seorang jenius lainnya dari klan Bailian, dia adalah adik laki-laki dari Dewa Alkimia Rambut Putih. Perbedaan utamanya adalah dokter lebih fokus pada Dao penyembuhan. Meskipun penyembuhan adalah bagian dari Dao yang ditentukan, sebagian besar alkemis tidak bersedia melakukan banyak upaya dalam aspek ini. Penyembuhan tidak begitu penting bagi para kekhawatiran karena tidak dapat meningkatkan infrastruktur seseorang. Dokter Suci itu juga terkenal dengan prestasinya sendiri. Meskipun dia tidak sehebat kakak laki-lakinya, Dewa Alkimia Rambut Putih, kemampuan penyembuhannya tiada tandingannya. Bahkan ada yang menjulukinya 1 jarum untuk merebut kehidupan. Ini berarti betapa parahnya luka yang dialami seseorang, dia masih bisa mengembalikannya dari dewa kematian hanya dengan menggunakan 1 jarum. Menyelamatkan nyawa seharusnya menjadi profesi yang sangat terhormat, tetapi banyak orang yang sangat membencinya. Ini bukan hanya karena kesombongannya, tapi juga karena kondisinya yang tidak masuk akal saat menyelamatkan orang lain. Namun,
mereka tidak berdaya karena dia benar-benar memiliki kemampuan yang menantang surga sebagai seorang dokter, dia mampu membawa seseorang kembali dari ambang kematian. Meskipun banyak alkemis telah tiba di kota, Li Qiye mengabaikannya sepenuhnya. Dia hanya membawa nyonya berkeliling di gunung yang kering dan berbaring itu. Dia tidak ingin hanya ikut serta dalam konferensi yang bersifat khusus, dia juga sedang mempersiapkan skema tertinggi untuk menangkap mereka yang berkonspirasi melawannya dalam satu gerakan. Sejak penyergapan dengan penerima besar-besaran kerajaan alkimia, Li Qiye memahami betul bahwa ada peluang besar di kerajaan yang ingin menangkapnya hidup-hidup. Yang lainnya akan segera melarikan diri karena mereka tidak ingin melawan kerajaan, namun Li Qiye tidak memiliki pemikiran seperti itu. Sebaliknya, ia sedang mempersiapkan acara terakbar tersebut. Saat musuhnya berani mengambil tindakan, dia akan membiarkan seluruh negeri ini bersambung.